Episode 55 Tungku Gemini. Entah mengapa seluruh langit berubah menjadi hitam ketika awan gelap mulai berkumpul. Awan gelap yang sepertinya tak ada habisnya sama hitamnya dengan tinta, seperti timah yang jatuh. Energi yang melayang di udara tiba-tiba menjadi tenang. Fluktuasi energi dan gangguan dari pertempuran intens tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seluruh tempat menjadi diam. Pertempuran sengit antara kedua pihak berhenti pada saat yang sama, semua orang mengungkapkan wajah-wajah kecurigaan. Itu terlalu sunyi. Untuk memiliki keheningan yang tidak biasa ini di tengah-tengah pertempuran yang intens, sangat aneh. Di medan perang, harus ada fluktuasi energi dan riak, aliran udara harus dihancurkan, tetapi untuk itu tiba-tiba menjadi begitu sunyi, begitu damai, itu menyebabkan rambut mereka berdiri dan darah mereka menjadi dingin. Untuk hal-hal yang tidak biasa, itu bisa dianggap iblis. Semua orang suci yang terlihat sangat tajam terhadap perubahan energi dan perubahan aliran udara. Agar dunia tiba-tiba tenang, itu membuat semua orang suci yang memiliki pengalaman berlimpah menjadi sangat curiga terhadap segala sesuatu di sekitar mereka. Itu seperti monster yang menakutkan, tiba-tiba muncul di medan perang, kekuatan dan pengaruhnya yang menakutkan, dapat menyebabkan sekelompok binatang buas secara kolektif tetap diam. Suyi menertawakan pikirannya sendiri, energi bukan binatang buas, mereka tidak punya kehidupan. Matanya terpaku pada Tang Tian, dia melihat tindakan aneh antara Tang Tian dan roh bentuk, meskipun dia tidak percaya Tang Tian mampu membalikkan situasi, adegan aneh yang tiba-tiba membuatnya berhati-hati. Mungkinkah, bahwa tubuh Tang Tian masih menyembunyikan sesuatu? Tiba-tiba, Suyi memikirkan laporan tentang Tang Tian, sampai sekarang, sejarah Tang Tian telah menjadi misteri. Latar belakang Tang Tian hanya ditelusuri kembali ke Starwind City, ibu Tang Tian telah berlalu, asalnya juga tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu siapa ayahnya. Selain itu, bakat Tang Tian yang ditampilkan di Andrew Academy bukanlah hal yang istimewa. Dibandingkan dengan itu, Ah Mo Li dan yang lainnya yang dikalahkan oleh Tang Tian saat ini, memiliki bakat melebihi Tang Tian pada waktu itu. Pemuda normal dan biasa ini, saat ini adalah seorang tiran, orang yang memegang konstelasi besar Ursa, seseorang yang bahkan ditakuti oleh grup bela diri terhormat. Tingkat pertumbuhan yang menakjubkan ini, bahkan untuk Suyi yang dipuji sebagai jenius dengan bakat luar biasa sejak muda, hanya bisa menghela nafas dalam perbandingan. Pasti ada rahasia pada pria ini. Hati Suyi bergerak, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah kesempatan terbaiknya. Sebelumnya, dia selalu memperlakukan operasi sebagai kegiatan normal, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari, mungkin akan ada panen dari operasi ini. Penghakiman ini segera membuat pikirannya berkobar. Tang Tian perlahan membuka matanya. Mata Suyi segera menyusut, hati dan pikirannya tersentak, matanya, sebenarnya emas. Pria ini. Suyi segera memutar otaknya untuk menemukan petunjuk mengenai mata emas, dia samar-samar memiliki kesan, seperti dia pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak bisa mengingatnya saat ini. Tapi, meskipun dia tidak bisa mengingat asal-usul murid emas, pikirannya sudah membuat penilaian kasar. Latar belakang Tang Tian jelas tidak sederhana. Suyi yang penuh perhatian dengan cepat memperhatikan detail, murid emas Tang Tian tidak memiliki fokus panjang. Pikirannya melonjak, mungkinkah? Di dalam visi Tang Tian, itu kosong, seolah-olah dia berdiri di mata badai, telinganya penuh dengan siulan dan jeritan. Sudahkah kamu lupa? Apakah kamu mundur? Apakah kamu seorang pengecut? Apakah kamu depresi? Apakah kamu menyerah? Petik 2. Lagi dan lagi. Tidak. Tang Tian berkata pada dirinya sendiri dengan lembut. Siulan berhenti, jeritan itu tidak ada lagi. Penglihatan putih kembali normal, dan dia melihat Suyi dengan satu tangan hilang, meridian darah yang terkunci di tubuhnya, seperti laut dalam yang tak berdasar, namun di dalam kekosongan kedalaman tak berdasar, kekuatan diam-diam mengalir, setiap jejak gelombang akan membuat jantungnya berdegup kencang. Tampaknya meresap dari setiap otot, setiap tetes darah, setiap potongan tulang di tubuhnya, mengalir sepanjang 4 anggota tubuhnya dan bertemu di hatinya. Kunci meridian darah terlarang telah dibuka ya. Energi awalnya di udara tiba-tiba menjadi hidup kembali. Sesi. Semua energi di langit dan udara berubah menjadi arus yang terbang menuju Tang Tian. Semua aliran energi halus membentuk riak seperti ujung pedang yang dicelupkan ke dalam air. Ini. Suyi menjadi lebih ragu-ragu, untuk dapat menyebabkan gangguan energi skala besar, itu jelas tidak normal. Tapi, kemampuan untuk secara langsung menggunakan energi yang melayang di udara, jelas tidak sederhana, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sains bronze. Posisi Tang Tian seperti mata angin topan, semua energi di udara dengan panik melonjak ke arahnya. Suyi tidak bisa melihat Tang Tian dengan jelas lagi, tetapi dia bisa merasakan bahwa ki yang sangat berbahaya terbentuk di mata angin topan. Orang ini, sebenarnya siapa dia? Tang Tian memiliki ekspresi tenang dalam badai, tubuh nol energinya juga tidak dapat menghentikan energi berkelompok. Semua energi yang mengalir dengan panik mengalir di dalam tubuhnya, menyatu ke jantungnya. Tang Tian dapat membedakan energi bergelombang di tubuhnya, itu adalah aliran halus biru, sedangkan energi yang mengalir keluar dari daging dan darahnya, berwarna merah seperti darah. Tak terhitung dari garis-garis halus biru dan garis merah-merah dengan gelisah bertemu di hati Tang Tian.
Setengah dari hati Tang Tian terkorosi dengan energi biru-biru, sementara setengah lainnya dengan energi merah-merah. Perlahan-lahan, hati Tang Tian menjadi setengah biru dan setengah merah. Di sisi biru, itu menjadi lebih dan lebih murni dan berkilau, sementara di bagian merah, itu menjadi semakin merah seperti darah. Tungku Gemini. Dua kata itu terlintas di benak Tang Tian seperti kilat, seolah-olah dia secara alami tahu apa kata-kata itu. Tunggu sebentar, Tungku Gemini, konstelasi Gemini. Tang Tian terkejut, dia memiliki segala macam dugaan tentang meridian darahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa meridian darahnya akan memiliki koneksi ke konstelasi Gemini. Baginya, itu adalah rasi bintang yang sangat asing. Jadi bajingan itu dari konstelasi Gemini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pada suatu titik waktu yang tidak diketahui, si bodoh yang telah menyusut meringkuk di dalam tungku energi biru yang tembus cahaya, dia tertidur. Wajah putih pucat Little Fool segera membuat Tang Tian menyadari apa yang terjadi dalam pertempuran sebelumnya, karena semua kenangan membanjiri pikirannya. Si bodoh. Ya. Semua orang. Aku masih dalam pertempuran, apapun konstelasi Gemini itu, ini bukan saatnya untuk memikirkannya. Tang Tian mengepalkan tangannya dengan erat. Tungku Gemini terbentuk dan tumbuh dalam tubuhnya, tungku energi biru-biru sangat tenang, sedangkan setengah merah, yang merupakan tungku darah, sangat hidup. Darah di tubuhnya yang melewati tungku darah terus-menerus diperkuat, dan kemudian menyebar ke tubuhnya. Tang Tian jelas bisa merasakan bahwa kekuatan tubuh dagingnya perlahan menjadi lebih kuat, dan dia bisa merasakan tingkat peningkatan. Tiba-tiba, Tang Tian memperhatikan bahwa, api iblis sebenarnya diserap ke dalam tungku darah tanpa sadar, menyebabkan cahaya darah dari tungku darah menjadi lebih kuat dan kaya. Su Yi bisa merasakan ki yang mengerikan dan menakutkan di dalam mata badai, seolah-olah monster sedang dilahirkan, dia bisa merasakan bahaya, dan dia tahu dia tidak bisa menunda lebih jauh. Dia mengepalkan giginya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Hampir bersamaan, ia muncul di tepi badai, aura cahaya yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya seperti matahari, ia mengangkat telapak tangan kirinya, dan menebas dengan ganas. Tindakan Su Yi begitu mendadak sehingga orang-orang suci di sekitar tidak bisa bereaksi sepenuhnya. Mereka semua berseru kaget, tebasan cahaya dengan mudah menerobos badai dan menebas ke arah Tang Tian. Tang Tian tidak merasakannya, ketika aura blade bergelombang tampaknya telah menyentuh dahi Tang Tian, tiba-tiba, perisai perak muncul di depan aura blade tanpa peringatan. Bang! Aura bilah yang bergelombang tampaknya telah menabrak batu yang kuat, menabrak keras dan menghancurkan, aura yang pecah terciprat kemana-mana. Perisai berat berjajar perak tidak bergerak 1 inci pun. Murid-murid Su Yi tiba-tiba membesar, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri, mustahil. Sebelumnya, hukuman Tuan telah membuat Tang Tian menggunakan semua kekuatannya untuk dapat memblokirnya. Tapi, hanya sekarang Tang Tian sebenarnya hanya menggunakan satu tangan untuk memegang perisai, dan tubuhnya sedikit goyah, tapi dia bahkan tidak mundur 1 langkah. Bagaimana mungkin? Meletakkan perisai berat berjajar perak, wajah Tang Tian muncul dalam penglihatan Su Yi, dia terkejut ketika dia melihat mata itu. Mata emas tiba-tiba menjadi merah seperti api. Ketika Tang Tian melihat Su Yi, dan melihat tatapan bingung di mata Su Yi, dia mencibir pada Su Yi. Tekad aku, ambisi aku, sumpah aku. Kekasihku, sahabatku, duniaku. Ini adalah alasan mengapa aku bertarung, semua ini adalah alasan mengapa aku tidak pernah bisa menyerah. Aku serakah itu, dan aku tidak dapat disembuhkan. Jantungnya seperti nyala api, seolah-olah itu bisa merasakan nyala api, cahaya darah tungku darah semakin meningkat. Darah yang mengalir dari tungku darah menjadi seperti lava, mendidih panas dan menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa henti. Aku ingin bertarung, aku ingin menang. Mata merah darah Tang Tian menjadi lebih padat dan kaya, kirmizi murni, dia mengangkat perisai berat berjajar perak, sedikit menurunkan tubuhnya, dia tampak seperti binatang buas yang haus darah. Su Yi segera menjadi berhati-hati, tetapi tiba-tiba, visinya, tidak memiliki Tang Tian. Kotoran. Wajah Su Yi berubah, tanpa berpikir, ia menghasilkan penghalang energinya. Tinju dengan api melingkar di sekitarnya menghantam penghalang energinya. Bang! Suara bergema rendah keluar, seluruh tubuh Su Yi gemetar. Penghalang energi pecah menjadi hujan seperti pecahan, dan hancur berantakan, mencerminkan keterkejutan di wajahnya. Bagaimana mungkin? Api itu iblis api. William. Iblis merah William api iblis. Su Yi pikir dia sudah gila. Spirit Devouring Blood Group dari Spirit Devouring Flame, Williams Devil Flames, setiap kekuatan tunggal yang digunakan Tang Tian membuatnya dipenuhi dengan rasa takut. Setiap orang dari mereka adalah tabu kuil. Tapi, bagi mereka semua muncul di tubuh satu orang. Su Yi telah bertemu banyak musuh kuil sebelumnya, tetapi tidak pernah ada yang seperti Tang Tian yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Bocah ini, pasti akan menjadi musuh terbesar dan Kryptonite Martial Group dan The Temple. Pikiran ini melintas melewati otaknya seperti kilat. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi gelap, perisai perak benar-benar memenuhi seluruh penglihatannya, jejak halus permukaan tameng itu tampak begitu halus dan halus di matanya. Sangat cepat. Bang!
Permukaan perisai menghancurkan wajahnya, kekuatan besar menyebabkannya padam, langsung kehilangan kesadaran pada saat itu. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan seperti batu, dia menabrak pasir. Bang! Pasir di permukaan lantai membentuk awan pasir, dan semua di sekitar Suyi seperti sarang laba-laba. Menang. Aku ingin menang. Meskipun Little Fool sudah tertidur di dalam tungku energi, dan dia tidak dapat menggunakan Blink, tapi kecepatan Tang Tian saat ini sebenarnya tidak lebih lambat dari Blink. Kekuatannya masih tumbuh, api iblis sebenarnya menyebar ke setiap otot di tubuhnya. Tubuhnya sedang mengalami transformasi yang menakjubkan. Tang Tian terlalu sibuk untuk memeriksa, karena tidak ada yang ada dalam pikirannya selain bertarung. Tang Tian sudah melemparkan semua pertanyaannya ke belakang kepalanya, matanya merah seperti lembu jantan yang marah, dengan panik menerkam musuh apapun yang bisa dilihatnya. Pipa seukuran kepalan tangan lurus menuju ke jurang bawah tanah. Sosok kecil meringkuk, tubuh Yaya berkedip, seolah-olah seluruh tubuh Yaya bernafas. Rangka kecil Yayas, itu seperti bola daging kecil, bendera di punggungnya patah. Jarum seperti aura cahaya, Glimmer, sedang menghancurkan tubuh Yayas. Untuk Glimmer, untuk dipuji sebagai teknik roh perunggu terkuat di grup marsial terhormat, secara alami memiliki kekuatan yang unik. Akumulasi kekuatan sejati dalam santa apapun terbatas. Pertumbuhan domain roh, hanya mencakup hukum, dan terlepas dari hukum apa itu, mereka semua membutuhkan kekuatan sejati, yang juga merupakan energi. Itu juga berarti, bahwa energi yang dimiliki oleh seorang suci terbatas. Ketika domain roh terus tumbuh, itu menjadi belenggu suci. Mereka akan menyadari bahwa kekuatan sejati mereka tidak cukup untuk memasok penggunaan boros melalui teknik roh. Selanjutnya, orang-orang kudus akan terus membenamkan diri dalam pemahaman energi. Mereka akan menyadari, bahwa energi memiliki beberapa hukum spesifiknya sendiri. Melalui tabrakan atau penghancuran, itu akan menghasilkan jenis energi baru. Kekuatan energi baru ini akan menghadirkan banyak lipatan ekspansi. Itulah perbedaan kualitatif intrinsik antara Sein Perak dan Sein Perunggu, yaitu Sein Perak memiliki Spirit Furnace. Kekuatan sejati dalam Sein Perak akan pergi melalui tungku roh ini, di mana energi baru akan diproduksi, dan dengan demikian melepaskan kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan Glimmer memiliki kemampuan yang sama dengan Spirit Furnace, dan itulah alasan sebenarnya mengapa itu bisa menjadi teknik roh perunggu teratas dari grup marsial terhormat. Tapi, itu tidak dapat mencapai transformasi energi yang lengkap seperti Spirit Furnace, dan hanya menggunakan metode khusus untuk membakar kekuatan sejati, untuk meningkatkan kekuatan. Glimmer dapat digunakan pada teknik bela diri atau teknik roh, dan itu juga salah satu kegunaannya. Terlepas dari apakah itu teknik pedang Ye Zhao Ge, atau teknik pedang Suyi, waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mengangkat tangannya, akan memungkinkan kekuatan untuk berubah menjadi lebih banyak. Kekuatan sejati yang telah melalui pembakaran, akan berubah menjadi jarum cahaya, dan kemampuan destruktifnya pada roh dan tubuh akan menjadi lebih mencengangkan. Glimmer terus-menerus bertingkah di tubuh Yaya, tiba-tiba, batu di pantat Yaya tiba-tiba menyala dengan aura cahaya biru. Seshi. Batu itu, seperti makanan penutup gelatin, melekat ke tubuh Yaya. Batu yang memasuki tubuh Yayas tiba-tiba melepaskan kekuatan atraktif yang kuat, terus-menerus menghisap Glimmer yang menghancurkan di dalam tubuh Yayas. Perlahan-lahan, aura cahaya biru dari batu mulai menjadi lebih cerah, dan aura cahaya biru mulai meresap ke dalam tubuh Yayas. Yaya yang berada dalam mimpi, mulai mengerutkan bibirnya seolah-olah sedang memakan sesuatu yang baik, wajahnya yang gemuk menunjukkan kepuasan. Dalam tidur nyenyak, tiba-tiba kembali merilis dua lampu biru tipis setelah lampu biru melepaskan dua tunas daging, yang mulai tumbuh pada tingkat yang menakjubkan. Dunia bawah tanah itu tenang dan damai. Pertempuran di permukaan sudah mulai berubah. Tang Tian, yang meridian darahnya benar-benar terbangun, telah menjadi sangat menakutkan. Darah di tubuhnya terus-menerus mengalir ke tungku darah, berubah di dalam tungku darah, lalu sekali lagi mengalir ke seluruh bagian tubuhnya, tubuh nol energi yang dianggap tidak dapat ditingkatkan, terus berkembang. Kecepatan Tang Tian menjadi lebih cepat dan lebih cepat, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Mengangkat perisai berat berjajar perak, dia muncul di belakang kuil suci yang melarikan diri dengan panik seperti iblis. Dengan kekuatan luar biasa, dia menggunakan perisai berat berjajar perak dan menghancurkan penghalang energi yang seperti penghalang kaca yang lemah, memecah seluruh tempat. Di bawah Silver Line Heavy Shield, pecahan aura jatuh seperti hujan. Kemampuan pertahanan yang menakjubkan dari perisai berat berjajar perak, di tangan Tang Tian, menjadi senjata terkuat, kekuatannya sangat berat, seperti pemukul lalat yang besar. Bang bang bang. Sosok-sosok di langit terus berjatuhan, menabrak tanah seperti meriam. Orang suci kuil bukanlah orang suci darah, meskipun tubuh mereka secara alami jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa, menghadapi kekuatan yang mencengangkan dari Tang Tian, mereka tidak memiliki cara untuk melawan. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi orang suci kuil yang melayang di langit, hanya Tang Tian yang membawa perisai berat berjajar perak, terengah-engah dan melihat sekeliling dengan mata merahnya, merah mengalir ke lehernya, tampak seperti Vingot. Semua orang tercengang. Mereka berani bersumpah, bahwa sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah melihat pertempuran seperti itu, intensitas yang selamanya akan terukir dalam pikiran mereka.
Pertempuran besar, menjadi sepi, dengan hanya terkesiap Tang Tian yang jelas bisa didengar. Mata Tang Tian merah padam, sementara dia terengah-engah dengan sekuat tenaga, pembuluh darah di lehernya terlihat, sejauh yang bisa dia lihat, semua musuh telah jatuh di bawah kakinya dalam beberapa saat, sensasi terbakar di dadanya membuatnya merasa seolah-olah sedang direbus hidup-hidup. Ini pertarungan aku. Ini kemenangan aku. Tidak dapat mengendalikan diri, Tang Tian mengangkat wajahnya yang tampak menyeramkan, menatap langit, dia meraung dengan marah. Anak muda itu dengan niat dan emosinya yang menyala-nyala berkobar, tekad dan tekad yang kuat, melayang ke langit bersama dengan omannya. Tubuh Tang Tian menjadi lunak, ia melangkah maju sekali, dan tubuhnya mulai jatuh. Pada saat itu, cahaya biru yang aneh tiba-tiba terbang dengan cepat seperti kilat, melesat keluar dari dalam tanah, meraih Tang Tian yang jatuh, lalu terbang tinggi di langit. Meng Ta dan sisanya kehilangan warna di wajah mereka karena syok, mereka pikir itu adalah serangan balik oleh musuh. Cahaya biru cepat kilat, membentuk lengkungan indah di langit, lalu sekali lagi membawa Tang Tian kembali ke mereka. Sebenarnya Yaya. Hanya saja Yaya sekarang memiliki sepasang sayap cahaya yang indah di punggungnya, dan di antara kedua alisnya, ada batu biru. Yaya tidak memperjelas situasinya, tetapi sekarang dengan sayap cahaya biru yang mencolok dan mencolok, Yaya sangat senang bisa mati. Itu terbang di depan semua orang dengan gembira lagi, melihat sekeliling, ia berusaha menemukan Little Fool. Hal yang mencolok dan menarik, tentu saja perlu membiarkan Little Fool mengaguminya. Yaya. Si kecil bodoh yang tertidur lelap di dalam tungku energi, tiba-tiba menampakkan senyum di wajahnya. Warna merah kirmizi di mata Tang Tian secara bertahap mundur, mendapatkan kembali dirinya yang biasa, ia juga keluar dari pertempuran mengamuk. Dia merasa itu benar-benar berbahaya, dia hampir jatuh dan itu pasti akan kehilangan wajahnya. Dengan tubuhnya saat ini, jatuh dari ketinggian itu tidak akan menyebabkan dia mati, dan bahkan akan menghancurkan lubang besar di tanah, tetapi kemudian itu akan mempengaruhi status sosialnya. Dia segera memikirkan Zheng Yu dan yang lainnya, dan segera berkata, mari kita turun dan melihat. Semua orang terbang ke tanah. Zheng Yu dan yang lainnya sudah bergabung dengan Light Blade Army. Meskipun mereka pingsan karena luka-luka mereka, tetapi mereka berada di luar bahaya. Ini memungkinkan Tang Tian menghela nafas lega, ketika mereka kembali dan dengan Ding Men, pasti tidak akan ada masalah. Ye Shouxin, Mo Lei dan seluruh pasukan Blade Cahaya, benar-benar bingung dan terkejut oleh pertempuran di langit. Pandangan mereka terhadap Tang Tian dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Tidak termasuk orang-orang yang mati karena Flames Devouring Flames, praktis semua orang telah mati di bawah tangan Tang Tian sendirian, termasuk Su Yi yang kuat dan terkenal. Kemampuan bertarung yang begitu kuat, telah jauh melampaui batas manusia. Di mata mereka, Tang Tian sudah menjadi keberadaan seperti dewa perang. Tiba-tiba, Tang Tian merasakan fluktuasi aneh Star Power, dan segera mengangkat kepalanya. Pada saat itu, langit tiba-tiba meledak, dan banyak lampu yang mengalir menyapu kubah surga, seperti kilat. Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kejadian mendadak yang tidak terduga, tidak ada yang pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, cepat lihat ke sana. Semua orang segera berbalik untuk melihat. Kota dingin kuno yang berada di kejauhan, memiliki sinar aura cahaya yang mempesona jatuh ke dalamnya. Sepertinya sesuatu di kota dingin kuno telah memanggilnya, ledakan gemetar, dinding es yang didirikan mencair dengan kecepatan yang terlihat, lingkaran cahaya yang mempesona menyelimuti seluruh kota dingin kuno. Aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya diproduksi, penghalang energi besar yang dibekukan, melindungi seluruh kota dingin kuno. Kota Harta Karun. TN, Kota Harta dijelaskan dalam bab 475. Ya Tuhan, kota dingin kuno telah menjadi kota harta karun. Seseorang berseru, yang diulang berkali-kali oleh orang yang berbeda. Meng Ta dan yang lainnya semua adalah orang suci, dan jauh lebih berpengetahuan daripada seniman bela diri biasa. Dari mereka, banyak dari mereka telah pergi ke 12 istana ekliptik, dan telah melihat kota harta karun sebelumnya. Wajah setiap orang dipenuhi dengan kekaguman, karena hanya 12 istana ekliptik yang memiliki kualifikasi untuk membangun kota harta karun, dan itu membutuhkan konsentrasi kekuatan bintang melebihi batas tertentu. Kota harta dipandang sebagai dasar tiran kelas atas, karena kota harta karun memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa, setiap kota harta bagaikan sebuah simpul yang diurutkan dan memanfaatkan semua kekuatan bintang di seluruh rasi bintang. Sebagai contoh, kekuatan bintang di daerah di mana tidak ada yang tinggal, dapat digambar ulang, dan ditempatkan di dalam kota harta, dan memungkinkan kekuatan bintang di kota harta menjadi lebih padat, dan lebih bermanfaat bagi seniman bela diri untuk dilatih. Penghalang energi dari Treasure City dapat memobilisasi dan mengubah ruang lingkup kekuatan bintang, kemampuan bertahannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan penghalang energi yang dibangun sendiri di kota-kota normal. Meskipun mereka sudah mengandalkan konstelasi Ursa Utama, tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa Ursa Mayor akan benar-benar kuat. Tapi Tang Tian tahu, itu berarti perang di biduk sudah berakhir. Pada saat itu, Bell mengirimkan kepadanya laporan-laporan perang terbaru. Bing telah memimpin pasukan mekanisnya, melintasi hampir seluruh konstelasi utama Ursa, tiba-tiba muncul di belakang tentara Inferno Raging, melepaskan serangan terhadap mereka dan melumpuhkan mereka.
Setelah merebut kembali biduk, dan menelan konstelasi Sextans, Ursa Major Constellation telah membuka kota harta karun. 15 orang suci dari kuil dihancurkan, yang terhormat Martial Groups 4 Gold Great Army, 2 dimusnahkan, 1 menyerah, dan 1 terluka parah. Seluruh jalan surga dikejutkan oleh rasi bintang besar Ursa. Tyrant baru yang kaya dan kuat. Tidak lagi meragukan posisi konstelasi besar Ursa sebagai tiran baru, banyak orang telah memanggil konstelasi besar Ursa sebagai Istana Ekliptika ke-13. Sebelumnya, meskipun Ursa Major Constellation dipuji sebagai tiran, untuk benar-benar membandingkannya dengan tiran Istana Ekliptik, masih ada celah besar di antara mereka. Tapi, sekarang karena konstelasi utama Ursa telah membuka kota harta, kota itu sudah secara resmi naik ke jajaran tiran kaya dan berkuasa tingkat atas. Dan menuju pencapaian perang yang membanggakan melawan kelompok bela diri terhormat, seluruh Heaven's Road kehilangan kata-kata. Bahkan 12 istana ekliptik, selain Leo Constellation, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan prestasi gemilang melawan grup marsial terhormat. Bahkan grup marsial terhormat menghentikan tindakan agresif mereka terhadap Ursa Major Constellation. Konstelasi utama Ursa yang telah membuka kota harta telah menjadi semakin sulit untuk diserang, kecuali jika mereka berinvestasi pada lebih banyak orang suci. Tapi itu berarti bahwa kelompok bela diri terhormat akan perlu menghadapi 2 konstelasi kelas istana ekliptik, dan kuil pasti tidak akan setuju untuk itu. Keuntungan lain dari membuka Treasure City adalah bahwa mengakses berbagai kota akan menjadi jauh lebih nyaman. Tang Tian dapat mengaktifkan pintu bintang di berbagai kota, tetapi itu akan menghabiskan kekuatan bintang. Tetapi untuk kenyamanan yang diperoleh dengan Star Door, Tang Tian tidak keberatan melelahkan sedikit Star Power. Dengan pintu bintang yang menghubungkan berbagai kota harta karun, itu akan memungkinkan pasar rasi bintang Ursa segera menjadi lebih makmur. Ada beberapa hari lagi untuk kencan dengan Qian Hui, Tang Tian siap untuk menyelesaikan masalah lain. Keinginan terakhir bahwa Raja Serigala Iblis Tangan telah memohon padanya. Konstelasi utama Ursa. Melihat arus orang yang bergerak ke sana kemari, Andre tergerak, aku datang ke konstelasi besar Ursa di masa lalu, dan aku yakin Yan Yonglai tidak akan pernah berpikir bahwa konstelasi besar Ursa benar-benar akan menjadi sangat makmur. Dan itu setelah dia meninggal. Wanita cantik di sampingnya tertawa, dan bahkan kepada tangan musuhnya. Andre tidak bisa menahan senyum, Tang Tian, orang ini benar-benar jauh dari biasanya. Beritahu aku tentang itu. Wanita itu mengungkapkan ekspresi tertarik. Andre menjadi khusyuk, itu di konstelasi Andromeda, pertama kali aku melihatnya. Pada saat itu, Tang Tian tidak terlalu kuat, tetapi lagi dan lagi, ia entah bagaimana mencegah semua bencana. Sebagai pribadi, ia sangat tegas dan galak, dan memiliki ikatan yang kuat dan aneh untuk menang. Dia tampak sangat naif, tetapi dia sangat mendalam dan licik, tersembunyi di balik fasad itu, jadi kamu harus benar-benar tidak tertipu oleh penampilan luarnya. Angelina dulunya adalah sekutunya, tetapi saat ini menjadi bawahannya, dan bahkan Hunter Adrian, telah memilih untuk memihaknya. Pada titik waktu itu, aku merasa bahwa keberuntungan Tang Tian baik, tetapi sekarang, aku benar-benar menyadari bahwa dia benar-benar tidak sederhana. Petik 2. Aku tidak pernah berharap bahwa penilaian adik kecil padanya akan sangat tinggi. Wanita itu tertawa. Andre tertawa getir, tentu saja, prestasi Tang Tian lebih tinggi daripada aku. Sejarah akan selamanya ditulis oleh para pemenang, dengan tangan kosong, namanya, Gatlike Yang Lat hanyalah lelucon. Tapi, dengan prestasi pertempuran yang mulia, Gatlike Yang Lat telah menjadi medali emas yang berkilau. Prestasinya benar-benar luar biasa, dan hanya sedikit lebih rendah dari ayah saja. Petik 2. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ayah? Wanita itu cemberut, dia tidak setuju. Andre menghela nafas, Scarlett, jangan memandang rendah dirinya. Konstelasi utama Ursa saat ini telah melampaui salah satu dari yang utama dalam sejarah. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu harus mengakui, konstelasi utama Ursa saat ini telah naik ke jajaran surga Road Apex. Petik 2. Scarlett memikirkan apa yang harus dikatakan, sementara Andre memandangnya, jika Ursa Major Constellation tidak memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana kita bisa bergerak seperti ini? Scarlett tidak bisa membantahnya, sebelum pindah, dia sudah tahu misinya. Raja Singa Lei Ang berharap untuk bersatu dengan Ursa Major Constellation, karena kedua belah pihak memusuhi kelompok bela diri terhormat, mereka dapat dianggap sebagai sekutu alami. Dan Lei Ang berharap bahwa aliansi itu bisa lebih tegas, di mana metode kuno, yang terhubung melalui pernikahan, tidak diragukan lagi merupakan metode terbaik. Scarlett tidak menentangnya, kecantikannya tak tertandingi, dia disayang dan menerima banyak cinta. Karena dia cerdas, secara alami dia hanya memiliki mata untuk orang-orang hebat, bagaimana mungkin orang-orang awam ditempatkan di matanya. Dan Tang Tian mampu membangun fondasi yang menakjubkan oleh dirinya sendiri di usia yang begitu muda, dan mengubah seluruh situasi di Heaven's Road, untuk dapat menikah dengan seorang seniman bela diri yang kuat, itu dianggap sebagai hal yang baik. Tapi, aku harus mengingatkanmu. Andre memandang Scarlett dan berkata, kamu harus berhati-hati terhadap pesaing kamu. Apakah kamu mengatakan sangguan Qian Hui? Scarlett tersenyum, dia penuh percaya diri, bukankah dia sudah lama hilang? Kamu memandang rendah aku jika kamu berpikir aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis yang telah lama menghilang. Petik 2.
Aku tidak mengatakan sangguan Qian Hui. Andre menggelengkan kepalanya, aku mengatakan SWOT domain. Domain pedang. Wajah Scarlet berubah, mengapa mereka ikut campur? Bukan hanya kita yang melihat potensi Tang Tians. Andre melambaikan tangannya tanpa daya, salah, itu kemampuan. Ursa Major Constellation sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi Constellation Istana Ekliptika ke-13, pembangkit tenaga listrik baru ini, selalu menjadi favorit SWOT domain. Dan, pesaing kamu bukan hanya SWOT domain. Siapa lagi yang ada di sana? Wajah Scarlet kembali normal ketika dia mengangkat alisnya, ceritakan tentang semuanya. Andre tampaknya sangat akrab dengan masalah ini, kali ini, pasukan mekanik konstelasi besar Ursa secara berturut-turut mengalahkan 2 tentara kelas emas, Libra Constellation tidak buta, mereka juga telah mengirim orang. Karena Sailei, Taurus Constellation dan Ursa Major Constellation memiliki hubungan yang sangat buruk, dan mereka datang demi memulihkannya. Selain itu, Aquarius Constellation, Pisces Constellation dan Cancer Constellation telah mengirim orang. Aku rasa rasi bintang lainnya juga tidak akan duduk diam, sejujurnya, aku belum melihat seorang pria yang sangat diminati sejak lama, persaingannya sangat sengit. Petik 2. Alis Scarlet terangkat, wajahnya masih menunjukkan kepercayaan dirinya, ketika dia berkata dengan bangga, pada akhirnya, dia hanya akan menjadi milikku. Bukan saja dia tidak merasa putus asa, tetapi dia juga dipenuhi dengan tekad. Itu adalah medan perang, dan pemenang dari medan perang, dia sebenarnya adalah Dewi nomor 1 jalan surga. Dia benar-benar memiliki aset untuk menjadi sombong, rambutnya seperti gelombang emas. Kulitnya yang indah seputih susu sapi, pupil birunya sama memesona seperti lautan. Dia memiliki sosok tinggi yang ditekankan oleh payudaranya yang penuh dan menggerahkan dan pinggang tanpa lemak. Ketika dipasangkan dengan sepasang kakinya yang ramping, itu menarik sosok yang sempurna. Kemanapun dia pergi, dia adalah magnet mata, dan banyak orang yang tergila-gila dan pergi jungkir balik untuknya. Sejak muda, dia percaya bahwa dia bisa menaklukkan pria manapun. Ming Yue memandang kota harta di depan, agak bingung. Meskipun dia sudah tahu bahwa konstelasi utama Ursa telah membuka kota harta karun mereka, ketika dia secara pribadi melangkah ke konstelasi utama Ursa, dan melihat kota yang dilindungi oleh kekuatan bintang, dia tidak dapat membantu tetapi linglung. Dia sebelumnya telah berkeliling di sekitar konstelasi utama Ursa, tetapi gambar di depannya jauh lebih booming daripada sebelumnya. Gelombang orang bergerak bola-balik, pasar sedang booming, ada sejumlah besar seniman bela diri mengalir menuju Ursa Major Constellation. Kemunculan tiba-tiba Ursa Major Constellation, menyebabkan semua orang tertangkap tidak siap, bahkan SWOT domain terkejut. Kakak Ming Yue, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Suara lembut memanggilnya kembali ke kenyataan. Ming Yue memandangi wajah Jiji yang lembut dan penuh kasih dan mengangguk, aku datang ke sini untuk melihat-lihat sebelumnya. Mereka naik kereta, menangkap pandangan banyak orang. Keduanya sangat indah, Ming Yue seperti keindahan dari gunung es, sementara Yuji secara alami menawan, setiap kerutan dan senyum menawan untuk tulang, penampilannya manis, menyenangkan dan segar, membuat orang benci untuk bergerak tatapan mereka pergi. Semua pria di gerbong memiliki mata mereka tertarik pada mereka berdua. Saudara Yang, kali ini, tidak peduli apa, kamu juga harus mendapatkan posisi sebagai tuan kota. Pada saat itu, kamu sebaiknya tidak lupa merawat adik kecil ini. Petik 2. Saudara Li terlalu sederhana. Konstelasi besar Ursa itu sendiri tidak benar-benar memiliki banyak seniman bela diri yang kuat, dengan standar kami, posisi City Lord sudah pasti. Petik 2. Kedua seniman bela diri itu sengaja berdiskusi dengan keras di depan Ming Yue dan Yuji, ingin menarik perhatian mereka. Ming Yue berkata dengan acuh tak acuh, angin di luar terlalu kuat, mari kita masuk. Yuji mengangguk, dan berkata dengan lembut, oke. Ming Yue menghela nafas dalam hatinya, dengan membuka kota harta karun mereka, konstelasi besar Ursa telah menarik semua jenis seniman bela diri yang kuat dari segala arah. Setiap penguasa kota harta karun dapat memobilisasi wilayah kekuatan bintang tertentu, dan untuk seniman bela diri, godaan itu terlalu sulit untuk ditolak. Dan lebih banyak lagi orang kudus yang tidak dapat menolak posisi itu juga sebabnya 12 istana ekliptik tidak gagal. Selama The Treasure Cities ada, maka tidak akan ada kekurangan para ahli. Posisi untuk 12 istana ekliptik telah diisi, dan konstelasi utama Ursa yang baru didirikan segera menarik banyak orang. Konstelasi besar Ursa hanya akan menjadi lebih kuat. Ming Yue menghela nafas dalam hatinya, dia telah bertemu Tang Tian sebelumnya di Andromeda Constellation, sebenarnya dia tidak melihat sesuatu yang baik di Tang Tian, sebagai gantinya, itu adalah seniman bela diri berhati dingin yang telah membawa Angelina keluar dari air yang meninggalkan lebih dalam kesan padanya. Tapi dia tidak menyangka, Tang Tian yang dia pandangi akan memiliki prestasi kejam seperti itu, dan ahli pedang berhati dingin itu akan lenyap tanpa jejak. Konstelasi Sextans, Kota Merlin. Dengan bantuan dari daerah pertempuran Changyang, Tang Tian dengan cepat menemukan keluarga dengan nama belakang Feng yang dicari oleh Tousan Han Devil Monarch. Feng Yaner telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, Tang Tian menjalani tugas yang dipercayakan kepadanya, dan menyerahkan 1000 tangan iblis-iblis kepada keluarga mereka. Setelah itu selesai, Tang Tian kemudian kembali ke Bear Head City. Kren dan Ling Su sudah kembali, hanya itu.
Ketika Tang Tian menatap gadis kecil di samping Ling Su, tatapannya terus menatap ke depan dan ke belakang pada wajah Ling Su. Wajah Ling Su langsung menjadi merah, yang dengan cepat berubah menjadi jengkel dan marah. Apa yang kamu lihat? Kamu ingin bertarung? Petik 2. Tang Tian melambaikan tangannya dan tertawa, Little Susu, kamu baik-baik saja. Wei Weian merasa malu, pria muda namun kokoh dan besar di sampingnya memberi hormat dan berteriak dengan suaranya yang dalam, klan utama Ursa, Wei Wei Hui, menyapa Raja Beruang. Wei Weian berbicara, Wei Wei Hui adalah kakak laki-laki aku, dan juga kepala baru klan utama Ursa. Tang Tian terbatuk, bagus, bagus, maka kita semua akan menjadi satu keluarga di masa depan. Dia dengan sengaja menekankan kata-kata, menjadi satu keluarga, membuat semua orang tertawa. Melihat bahwa semua orang aman dan sehat, Tang Tian akhirnya bisa santai, dan semua orang tersenyum padanya. Mereka telah melalui perang pahit, dan itu kemungkinan besar Ursa Constellation besar waktu yang paling sulit, setiap pertempuran sangat intens dan semua orang membayar banyak pekerjaan. Kemenangan itu tidak mudah didapat, semua orang telah mengerahkan segenap kemampuannya, untuk memiliki konstelasi utama Ursa hari ini. Tang Tian mengungkapkan senyum cemerlang, untuk bisa bertarung bersama semua orang, itu pantas untuk bahagia. Konstelasi besar Ursa memasuki masa stabilnya, setelah membuka kota harta karunnya, setiap hari, ada sejumlah besar seniman bela diri yang datang untuk bergabung dengan konstelasi, dan tidak ada kekurangan orang suci. Setiap kota membutuhkan penguasa kota untuk diawasi. Penguasa kota dapat mengendalikan bagian dari kekuatan bintang, dan dengan demikian posisinya sangat panas, dan sangat menarik bagi para seniman bela diri yang kuat. Tang Tian tidak pandai dalam hal-hal ini, dan secara alami menyerahkannya ke hand towel dan pipa, dan sambil menunggu untuk bertemu Qian Hui, dia menghabiskan hari-hari mencerna semua panen yang didapatnya. Setelah kembali, ia meminta Bel untuk mengkonsolidasikan semua informasi mengenai konstelasi Gemini. Karena dia memiliki meridian darah dari konstelasi Gemini, itu membuatnya sangat penasaran. Bajingan itu berasal dari konstelasi Gemini. Setelah memecahkan sebuah misteri, lebih banyak keluar. Sejak muda, ibunya tidak pernah mengungkapkan informasi tentang dia, tetapi Tang Tian hanya tersenyum, dan mungkin, dia sendiri tidak keberatan. Tapi lempeng perunggu lintas selatan jelas bukan suatu kebetulan. Si brengsek itu menyerahkan skru kepada Chang Yang Yu, dan plat perunggu selalu ada di lehernya, itu berarti bahwa hubungan antara dia dan tentara salib selatan tidak dangkal. Konstelasi Gemini. Mungkin Qian Hui akan membantu aku untuk memecahkan misteri ini, pikir Tang Tian. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Paman Bing. Paman Bing meletakkan laporan itu di tangannya, dan menggelengkan kepalanya, ini menulis bahwa konstelasi Gemini tiba-tiba menutup pintunya 20 tahun yang lalu tanpa alasan. Pada waktu itu, Jalan Surga sangat terkejut, karena konstelasi Istana Ekliptik untuk menutup pintunya jarang terlihat, alasannya masih belum diketahui, tetapi hal-hal mengenai Sextans Eye dan Southern Cross Bronze Plate, terjadi setelah itu. Tentang masalah ini, itu pasti sangat berbahaya, sampai-sampai dia tidak tahu apakah dia bisa selamat. Dan Chang Yang Yu mengatakan dia terluka pada waktu itu, bahkan ketika dia terluka dia masih terus bertahan, itu artinya, dia harus melakukan apa yang telah dia lakukan. Petik 2. Dia pikir aku akan memaafkannya begitu saja. Wajah Tang Tian hitam. Bing memandang Tang Tian, bagaimana jika dia mati? Tang Tian tidak tahu harus berkata apa. Ada kemungkinan dia sudah mati. Bing berkata dengan tenang, dia telah menyelesaikan begitu banyak persiapan, itu berarti dia tahu bahwa peluangnya untuk menang kecil. Setelah bertahun-tahun, kemungkinan dia selamat sangat kecil. Petik 2. Aku akan memastikan aku sampai ke dasar segalanya. Tang Tian menyela Bing. Melihat Tang Tian tidak senang, dia langsung tertawa dan mengganti topik pembicaraan, bagaimana Little Fool? Dan bagaimana dengan Gemini Furnace kamu? Petik 2. Tungku Gemini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Di 12 istana ekliptik, setiap garis keturunan Constellation semuanya sangat unik dan asli, dan Gemini Furnace adalah bakat terkuat Gemini Blood Meridian Awakening. Tungku Gemini dibentuk dari tungku energi dan tungku darah, mewakili dua jenis metode pelatihan yang berbeda. Seniman bela diri yang menggunakan meridian darah konstelasi Gemini dapat melatih meridian darah dan energi, dua sistem teknik bela diri. Tapi itu tidak semua untuk tungku Gemini. Energi furnace seperti pusaran air besar, kemampuannya untuk menyerap energi di sekitarnya sangat kuat, dan bisa memurnikan energi, dan ini sangat membantu dalam melatih true power. Dan tungku darah sama kuatnya, melalui evolusi darah, itu dapat terus mengubah tubuh seniman bela diri, dan memungkinkan tubuh seniman bela diri untuk terus berkembang. Hanya meridian darah Gemini yang terbangun sepenuhnya yang mungkin bisa membentuk tungku Gemini, kekuatannya adalah satu-satunya. Tapi disinilah Tang Tian terkejut, karena tubuhnya adalah tubuh energi nol. Zero energy bodinya yang memiliki kekuatan memukul mundur yang kuat terhadap energi, itu menyebabkan energi furnace berada dalam keadaan penindasan yang intens. Kemampuan menyerap energi furnace juga sangat kuat, energi yang diserap tidak dapat mengalir ke tubuh Tang Tian, menyebabkan energi furnace terus-menerus terakumulasi. Konsentrasi energi di dalam tungku energi terus dimurnikan, menyebabkannya menumpuk. Little Fool terbenam di dalam energi yang kental, dan baginya, itu pasti tempat suci terbaik untuk sembuh.
Tetapi bagi Tang Tian, yang tidak dapat menghabiskan energi, itu adalah bahaya tersembunyi. Khawatir dalam ketakutan, Tang Tian merasa ada bom di tubuhnya, dan kapan saja dia bisa meledak berkeping-keping. Sementara untuk tungku darah, Tang Tian terus berusaha memahaminya. Kekuatan para orang suci meridian darah di sekitar Tang Tian sangat biasa, dan mereka juga tidak memahami tungku darahnya. Beruntung senior Gui Wu telah meninggalkan banyak wawasan dan pengalaman, Tang Tian menguatkan diri dan membalik-balik catatan yang membuat kepalanya sakit, dan akhirnya memiliki beberapa wawasan. Tungku darah adalah domain roh yang dimiliki semua orang suci meridian darah. Mereka dapat memungkinkan meridian darah mencapai evolusi yang berkelanjutan, dan bagi orang suci meridian darah, yang merupakan asal terkuat mereka. Dunia adalah seleksi alam, survival of the fittest, itu adalah hukum alam tertinggi. Dan tungku darah adalah pendukung paling kuat dari hukum kodrat ini, itu seperti cincin gulat, dan pesertanya semua adalah berbagai konstitusi meridian darah. Setiap meridian darah memiliki komposisi yang rumit, terdiri dari ratusan ribu faktor. Faktor-faktor ini akan bersaing dan pemenang akan muncul. Darah di Blood Meridian Sein terus mengalir melalui tungku darah, dan ketika selesai berevolusi, itu akan mengalir dalam aliran yang stabil terus-menerus ke setiap sudut tubuh, memunculkan penguatan seluruh tubuh. Itulah kekuatan sebenarnya dari tungku darah. Semua orang suci darah yang kuat ini akan mengalami perubahan besar terkait tubuh mereka. Beberapa akan menumbuhkan sayap, beberapa menjadi lebih cepat dan lincah, beberapa menumbuhkan sisik, memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan bertahan yang lebih kuat, beberapa mata mereka akan berevolusi, energi sebagian orang akan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena jalur kehidupan Dao selamanya berubah dan penuh warna. Dan kehidupan itu sendiri, adalah hukum tertinggi dan terdalam di dunia. Meridian darah dapat melewati bertahun-tahun dan mengalami baptisan waktu, membuktikan korespondensinya dengan hukum. Orang-orang kudus yang kuat, tumbuh seiring dengan waktu, menelan langit dan melintasi bulan, menjungkirkan laut dan sungai, dengan bebas melakukan perjalanan melalui rongga-rongga. Dan sepanjang hidup, para orang suci darah memiliki keunggulan yang lebih kuat, karena hukum mereka adalah kehidupan, evolusi. Tang Tian sebelumnya tidak memiliki perasaan apapun terhadap darah suci, tetapi semakin dia membaca, semakin dia menjadi takut. Orang suci darah jauh lebih kuat dari apa yang dia pikirkan, jika bukan karena catatan senior Gui Wu dari semua pikirannya, Tang Tian merasa bahwa dia tidak akan pernah memahami semua ini sepanjang hidupnya. Tapi sekarang setelah dia mengerti banyak hal, Tang Tian juga memiliki jalur pemikiran. Blood Science juga sama, mereka membutuhkan energi, itu karena, di bawah stimulan energi, meridian darah dapat berkembang lebih mudah. Menghasilkan perubahan baru, akan berarti bahwa persaingan akan semakin ketat, dan mampu berevolusi menjadi meridian darah yang lebih kuat juga akan jauh lebih mudah. Tubuh Tang Tian sangat unik, tubuh tanpa energi, tanpa stimulan energi, bukankah meridian darahnya akan kurang? Tang Tian memikirkan metode yang ditinggalkan oleh senior Gui Wu, untuk melatih badan energi nol, yang akan terus menggunakan energi untuk memprovokasi badan energi nol, dan memungkinkan kekuatan memukul mundur menjadi lebih kuat. Setelah pertukaran timbal balik dengan Little Fool selama beberapa hari, itu membuktikan bahwa dugaan senior Gui Wu benar. Sekarang Tang Tian jauh lebih jelas di tungku darah. Dia tidak membutuhkan meridian darahnya untuk menghasilkan komposisi baru, dan hanya membutuhkan komposisi kekuatan memukul mundur dari badan energi nol. Meridian darah berevolusi di dalam tungku darah, dan kemudian diimpor ke tempat-tempat dengan energi, menstimulasi pertumbuhan, seperti bagaimana ia dipukuli oleh Little Fool, untuk membiarkan meridian darah dipukuli tanpa henti oleh energi. Dengan cara itu, seharusnya biarkan tubuh nol energinya berevolusi lebih lanjut. Dan untuk energi, apa yang lebih baik daripada di dalam tungku energi? Energi di dalam tungku energi sangat kaya, dan Little Fool tidak dapat menyerap semua itu. Pada saat yang sama, itu akan memungkinkan meridian darah memadamkan sebagian energi. Dengan cara ini tidak perlu khawatir tentang ledakan tungku energi. Membunuh dua burung dengan satu batu. Tang Tian sangat terkejut dengan metode jenius yang dia pikirkan, wajahnya menunjukkan wajahnya yang senang, anak muda yang seperti dewa terlalu kuat. Oh, begitu Qian Hui tahu ini, dia pasti akan memujiku. Untuk melakukan apa yang dia pikirkan, itu adalah kepribadian Tang Tian. Tang Tian tidak tahu bahwa dalam sejarah konstelasi Gemini, tungku Gemini tidak pernah membuat koneksi sebelumnya. Untuk dapat menggunakan dua jenis energi adalah titik terkuat tentang konstelasi Gemini, dan tidak ada yang pernah berpikir untuk membangun kontak antara tungku energi dan tungku darah. Tanpa sadar, Tang Tian telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain sebelumnya. Mengenai hal ini, Bing sudah terbiasa dengan itu, semua teknik bela diri yang kuat, ketika di tangan Crazy Tang, biasanya menjadi sangat berbeda. Bahkan untuk dapat menggiling tubuh nol energi yang aneh, Bing sama sekali tidak terkejut dengan apa yang bisa dibentuk oleh Crazy Tang. Baiklah, istilah gila terlalu tepat, tindakan anak muda itu selalu tidak terduga dan tak terduga, jadi dia tidak punya niat untuk menghentikannya, dan hanya menepuk pantatnya dan berjalan bersamanya. Tang Tian membangunkan Little Fool. Little Fool sebenarnya sudah sembuh, tetapi karena energi di dalam energi furnace terlalu tebal, membenamkan dirinya di dalamnya sangat nyaman.
Dia sudah sangat murni sendiri, dan memiliki sentuhan intim dengan energi itu sendiri, jadi tidur di Energy Furnace adalah kenikmatan. Energy Furnace dapat membantu Little Fool, menyebabkan nilai semangatnya cepat naik dan berkembang. Ranah roh suci juga perlu dilatih. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh bela diri adalah kesadaran evolusi energi. Ranah roh atau roh bela diri perlu berevolusi untuk membiarkan ranah roh menjadi lebih kuat, dan itu membutuhkan pelatihan kesadaran. Itu akan membawa kita kembali ke asal-usul kehidupan. Kesadaran adalah keberadaan yang paling mistis dan paling halus dalam hukum kehidupan. Hanya ketika dianugerahi seorang suci orang akan menyadari, bahwa semua metode pelatihan dan penanaman yang berbeda mengarah kembali ke tujuan yang sama, dan itu adalah untuk mengeksplorasi dan mempertanyakan kehidupan itu sendiri. Begitu banyak orang suci, demi menemukan perbedaan para orang suci darah, memuji orang-orang kudus yang melatih kesadaran sebagai orang suci roh. Roh suci sangat mendalam dalam mempelajari melatih kesadaran. Sejak awal, orang-orang bingung, bagaimana roh terbentuk, dan pertanyaan ini membingungkan umat manusia selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya itu adalah harta karun bintang yang memungkinkan seniman bela diri untuk memperluas teka-teki ini. Harta karun bintang yang agak kuat akan memiliki roh bela diri mereka sendiri, dan dengan demikian memulai pengembangan harta karun bintang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika sebuah konstelasi terbentuk, kekuatan bintang akan berangsur-angsur stabil. Di dalam konstelasi, akan ada beberapa harta karun alam, dan mereka sangat akrab dengan energi, yang merupakan kekuatan bintang, dan ketika mereka terus menyerap kekuatan bintang, setelah puluhan ribu tahun, energi berlimpah terkumpul di dalam tubuh mereka, akan membiarkan harta alam ini melahirkan roh-roh bela diri. Roh, berasal dari energi. Semakin kaya energi, semakin mudah untuk melahirkan roh. Ketika para santa terus mempelajarinya, mereka menyadari bahwa ketika konsentrasi energi mencapai jumlah tertentu, ia kemudian akan membentuk tubuh kesadaran yang sangat kecil, yang merupakan asal roh. Jadi, energi kaya di dalam tungku energi, sangat cocok untuk membentuk asal roh, dan itulah alasan mengapa Little Fool merasa sangat nyaman. Tapi, ketika Tang Tian memimpin meridian darahnya ke tungku energi, Little Fool tiba-tiba terbangun, dan segera terbang menjadi amarah. Meridian darah Tang Tian memberikan hasil yang luar biasa, karena konsentrasi energi di dalam Energy Furnace dengan cepat turun drastis. Orang bodoh yang tersentak bangun melayang keluar, menatap Tang Tian dengan tatapan tidak ramah. Bodoh, kamu baik-baik saja. Tang Tian senang. Mengapa kamu membawa meridian darahmu ke tungku energi? Little Fool bertanya dengan tatapan dingin. Oh, ini karena, Tang Tian mulai mengoceh tentang pemikirannya. Si kecil bodoh terkejut, si bodoh ini sebenarnya bisa menggunakan otaknya. Dia harus mengakui, teori dan pemikiran dari Tang Tian tidak memiliki masalah. Tapi, karena itu yang terjadi, maka konsentrasi di dalam tungku energi akan menurun drastis, dan bagi Little Fool, itu jelas merupakan hal yang mengerikan. Sepertinya orang ini telah dipukuli cukup banyak baru-baru ini, apakah dia mendapatkan pencerahan dari dipukuli? Little Fool berpikir dengan tenang, tetapi dia masih menjelaskan kepada Tang Tian, bahwa metode itu benar-benar baik untuk meridian darah, tetapi itu masih akan membahayakannya. Little Fool ingin menasehati Tang Tian untuk tidak melanjutkan dengan pikirannya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, proposal itu tidak bermanfaat. Bagaimana potensi tubuh energi nol dapat dibandingkan dengannya? Itu benar. Tang Tian memiringkan kepalanya untuk berpikir, ketika dia tiba-tiba berseru, itu mudah, aku hanya bisa memimpin jumlah meridian darahku yang lebih sedikit di dalam, bukankah itu menyelesaikan masalah? Meridian darah dapat mengusir energi, jika aku mengontrol jumlah meridian darah, dan membiarkannya mengusir energi, tetapi tidak memadamkan energi, maka aku dapat memaksa energi untuk membentuk bersama, dan konsentrasi energi dapat dinaikkan. Petik 2. Si kecil bodoh hampir akan membantahnya sebagai refleks bawah sadar, tetapi ketika kata-kata itu akan keluar, dia terkejut. Pikiran bodoh ini, sangat mungkin. Little Fool memandang orang bodoh itu seperti sedang menatap orang aneh, apakah seseorang memiliki tubuhnya? Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat pintar? Setelah mencari setengah hari, si kecil bodoh tidak bisa memikirkan apapun yang membuat si bodoh tiba-tiba berubah. Ayo kita coba. Tang Tian juga sangat senang dengan ide jeniusnya sendiri, jika itu benar-benar dapat diwujudkan, maka bukankah itu berarti bahwa di masa depan, anak muda dewa ini akan menjadi pelatihan Grandmaster yang seperti dewa. Nama panggilan ini sangat keren. Tang Tian tidak sabar untuk mengujinya. Meskipun tungku energi dan tungku darah berdekatan satu sama lain, untuk mematahkan dinding antara keduanya, adalah apa yang membuat Tang Tian sakit kepala. Tungku energi memiliki lapisan energi sebagai dindingnya, sedangkan tungku darah adalah lapisan membran darah, keduanya ditempelkan satu sama lain. Little Fool juga berpikir, bagaimana mereka bisa mengarahkan meridian darah ke Energy Furnace. Terlepas dari apakah itu tungku darah atau membran darah, atau tungku energi atau dinding energi, semuanya kokoh dan stabil. Apa yang akan dilakukan orang ini? Si kecil bodoh ingin tahu, tetapi di detik berikutnya, ekspresi wajahnya membeku. Metode Tang Tian sangat sederhana dan kejam. Dia tidak bisa mengendalikan tungku energi dengan sangat baik, tetapi dia mampu mengendalikan tungku darah sampai tingkat tertentu.
Jadi apa yang dilakukan Tang Tian, adalah mengendalikan tungku darah untuk bertabrakan dengan tungku energi dengan ganas. Bang, dinding energi pecah, selaput darah dan darah terbang di sekeliling, tungku Gemini yang awalnya benar-benar terpisah digabung menjadi satu. Tang Tian mengerang, proses bertabrakan jelas tidak indah. Rasa sakit yang luar biasa melonjak dari dadanya, sebelum dia bahkan bisa bernapas dengan terengah-engah, pekikan Little Fool yang kesal dan jengkel keluar. Kamu gila. Apakah kamu ingin membunuh kami? Kamu orang gila. Tungku Gemini. Apakah kamu tahu apa itu Tungku Gemini? Otakmu bahkan tidak memahaminya, dan kamu sangat biadab. Aku benar-benar terpesona sampai mati olehmu, aku benar-benar mempercayai orang bodoh sepertimu, idiot bodoh, gila-gila. Kamu idiot, apakah kamu tahu kamu mengacaukan segalanya? Kacau semuanya. Apakah kamu tahu itu? Kamu membunuh kami. Petik 2. Si kecil bodoh sangat marah sampai seluruh tubuhnya bergetar, setelah melemparkan semua pikiran ke bagian belakang otaknya, dia merasa seolah-olah menjadi gila, dia benar-benar telah menaruh harapannya pada bocah yang tidak bisa diandalkan, dia sendiri merasa bahwa dia pantas mendapatkan kematian. Dari semua penggunaan tungku Gemini, tidak pernah ada yang membuat kedua tungku tersebut bergabung. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Tian punya ide ajaib. Dia bahkan telah memberitahu orang bodoh tentang semua informasi yang dia ketahui tentang tungku Gemini. Pada akhirnya si bodoh benar-benar mengabaikan segalanya. Mengandalkan pikiran subjektifnya sendiri, dia adalah pembuat onar yang menyebalkan, dan bertindak sembarangan dan kapanpun dia mau, karena setengahnya yang lain begitu bodoh sampai sejauh ini, si bodoh kecil sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Baiklah, roh jiwa tidak memiliki paru-paru. Dia hampir pingsan karena amarah. Wajah Tang Tian pucat, dia sendiri hampir tidak bisa menerima serangan itu. Mendengar Little Fool menjerit, dia melambaikan tangannya dengan lemah, jangan terlalu cemas. Wajah Little Fool sangat muram, kata-katanya terpaksa keluar dari giginya yang terkatup, jangan terlalu cemas. Hehe, selamat, kamu akan menjadi yang pertama dalam sejarah, Saint Gemini pertama yang membentuk tungku Gemini bersama. Petik 2. Sungguh. Wajah Tang Tian masih pucat pasi, tetapi setelah mendengar Little Fool mengatakan itu, dia menjadi bersemangat, dan berkata dengan harap, haha, jangan terlalu banyak memujaku, sebenarnya ini tidak banyak, untuk seorang anak muda dewa seperti aku, ciptaan baru ini, hanyalah lauk. Petik 2. Si kecil bodoh yang sebenarnya sedikit tenang, benar-benar marah oleh sikap peduli orang bodoh itu, dan berteriak, jika kamu ingin mati, pergi dan mati sendiri, jangan tarik dirimu bersamaku. Aku benar-benar terlalu sial, untuk benar-benar menjadi sisi kamu yang lain dalam tubuh ini. Petik 2. Jadi Little Fool, kamu sebenarnya adalah pihakku yang lain ah. Tang Tian tidak marah, dia menggaruk dagunya dan tiba-tiba tercerahkan, tidak heran aku selalu merasa bahwa si kecil bodoh itu kuat. Sisi lain anak muda yang seperti dewa, bagaimana kamu bisa tidak? Tapi di garis dasar, hanya saja aku kuat. Ya Tuhan, sungguh, mengapa aku begitu kuat? Petik 2. Si kecil bodoh menatap Tang Tian dengan kaget, dia sudah tidak tahu harus berkata apa. Reaksi semacam ini, selain pemuda yang gila ini, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang akan bereaksi seperti itu. Adakah orang yang menyadari bahwa dia memiliki kepribadian kedua baginya, bukankah seharusnya dia cemas, atau berhati-hati? Agar sangat senang, dan berpikir kerja keras itu adalah miliknya, orang gila macam apa yang akan seperti ini? Tunggu sebentar, topik berubah, kami berbicara tentang Gemini Furnace. Ketika Little Fool bereaksi, Tang Tian sudah memamerkan dan bermain dengan Gemini Furnace, dan bergumam pada dirinya sendiri, tenang, santai, ide jenius, anak muda yang seperti dewa ini bisa memikirkannya, apalagi yang tidak bisa dilakukan anak muda yang seperti dewa ini. Melakukan. Tapi si kecil bodoh, bukan karena aku berusaha mengubahmu, tetapi kamu adalah sisi lain dari anak muda yang seperti dewa ini, tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih baik? Jangan melemparkan wajahku baik-baik saja, itu hanya masalah kecil, dan kamu mulai berteriak dan menjerit. Anak muda yang seperti dewa ini sangat cerdas dan bijaksana, stabil dan murah hati, kenapa kamu tidak belajar sedikit tentang diriku, sisi yang lain, seharusnya tidak begitu rapuhkan. Petik 2. Mulut si kecil bodoh terbuka lebar, dan tidak tahu harus berkata apa. Aku sebenarnya diajari oleh orang bodoh ini. Ini adalah pertama kalinya Little Fool merasa bahwa dia tidak cukup menggunakan kepalanya, dia menatap kosong ke arah Tang Tian, seolah-olah dia tidak pernah mengenali orang bodoh itu. Hatinya terasa seolah-olah sekawanan binatang buas menginjak-injak hatinya. Dia memeluk kepalanya saat dia memandang Tang Tian dengan tak terbayangkan. Cerdas dan bijaksana, stabil dan murah hati. Dari mana tepatnya kamu mendapatkan kepercayaan diri? Baik. Tang Tian bertepuk tangan, dengan ekspresi puas, dia berkata, sungguh, untuk anak muda yang seperti dewa, tidak ada yang terlalu sulit. Hei, Little Fool, kamu lebih baik belajar dariku, ketika saatnya tiba, untuk dapat belajar setengah dari kompetensiku. Oh, tidak, ketiga mungkin, kamu akan sadar, dunia akan terlihat sangat berbeda. Petik 2. Betul, bodoh kecil yang sudah tenang mengangguk. Dia mencibir dalam benaknya, bagaimana dunia orang gila bisa sama. Dia memasuki tubuh Tang Tian lagi, tungku Gemini yang awalnya indah, telah menjadi tidak dikenal di depannya, di tengah ada bagian yang hilang, berusaha keras untuk berkumpul.
Dia merasakan hawa dingin di dalam hatinya, tungku Gemini adalah hasil tertinggi dan terdalam dari Gemini Blood Meridian. Di The 12 Ecliptic Palaces, setiap meridian darah di setiap istana memiliki hasil akhir yang berbeda, dan semuanya memiliki kemampuan unik. Tetapi jika seseorang ingin memiliki pencerahan sepenuhnya, itu sangat sulit. Sebenarnya, bahkan sampai sekarang, si kecil bodoh benar-benar terkejut bahwa Tang Tian dapat mencapai pencerahan sempurna sepenuhnya. Bahkan Little Fool sendiri tidak yakin apakah dia bisa bangun pagi-pagi. Berpikir tentang itu, hati Little Fool bergerak sedikit. Itu tidak mudah untuk mencapai pencerahan tertinggi, untuk dapat memiliki teknik pembunuhan yang begitu besar, dihancurkan oleh si bodoh, sehingga hati si kecil bodoh berdarah. Membawa kesedihan dan penyesalan, Little Fool terbang ke Energy Furnace, tetapi apa yang menyambutnya, mengejutkannya. Lautan darah merah dan energi biru masih jelas dipisahkan, tetapi di antara lautan darah dan energi, ada wilayah hitam putih besar. Itu sangat aneh, energi biru ditekan di sudut permukaan energi, dan lautan darah ditekan ke sudut tungku darah. Di antara merah dan biru ada tolakan yang sangat kuat, seolah-olah mereka adalah magnet memukul mundur yang kuat. Energi biru awalnya yang mengisi tungku energi, yang ditolak oleh kekuatan yang kuat ke sudut, hanya bisa menempati setengah dari tungku energi. Energi biru menjadi lebih padat, seolah-olah sedang dikompresi menjadi setengah, dan biru tua ke Little Fool, seperti makanan selera yang tidak bisa dia tolak. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke lautan energi. Kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya merasa sangat diberkati sehingga dia hampir merintih. Konsentrasi telah berlipat ganda, hasilnya sangat jelas, dan si kecil bodoh dapat dengan jelas merasakan bahwa asal roh terus-menerus diproduksi. Tapi, si kecil bodoh yang dingin pada dasarnya tidak membiarkan kebahagiaan membanjiri kepalanya, pikiran dan hatinya terasa sangat tidak nyaman. Si bodoh benar-benar berhasil. Semua kekacauan ini juga dapat berhasil. Keberuntungan pria ini sudah terlalu aneh. Little Fool tiba-tiba menyadari bahwa konsentrasi energi masih meningkat, dan kekuatan memukul mundur dari lautan darah juga semakin kuat. Warna merah cerah dan bercahaya membuat Little Fool secara naluriah senang. Dia bisa melihat bahwa tungku darah itu seperti jantung, memompa berirama, berkontraksi dan mengembang. Setiap kali berkontraksi dan mengembang, darah di dalam tungku darah akan diaduk. Dari penglihatan Little Fool, lautan darah seperti lautan merah, dengan angin kencang kemarahan, terus berkecamuk tanpa henti, mengumpulkan kekuatan mentah liar yang tidak terpikirkan. Perasaan terbakar dan menyala itu bisa dirasakan dari tempat dia berada. Little Fool membenamkan dirinya di dalam lautan energi biru. Jika lautan darah di tungku darah digambarkan sebagai angin marah lava cair, maka lautan energi dalam tungku energi itu seperti laut dingin yang tenang tanpa angin. Satu hidup, satu tenang, satu panas dan satu lagi dingin. Tang Tian meruntuhkan tembok yang memisahkan mereka, dan membiarkan mereka membentuk keseimbangan yang aneh. Little Fool segera menyadari keuntungan berada di sini. Meridian darah di sisi yang berlawanan perlahan-lahan berevolusi, dan gaya memukul mundur yang ditransmisikan akan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, lautan energi biru tempat dia membenamkan dirinya, juga akan mulai menyerap lebih banyak energi dengan panik. Begitu pula sebaliknya, ketika lautan energi menjadi lebih kuat, itu akan merangsang evolusi meridian darah. Keseimbangan ajaib namun halus, menyebabkan Little Fool menjadi bingung untuk sementara waktu. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa keseimbangan aneh di depannya akan benar-benar dibangun oleh orang bodoh. Equilibrium adalah bakat yang harus ada di Libra Constellation, bakat Gemini Constellation adalah dalam integrasi dua sisi. Cahaya dan bayangan, yin dan yang, hitam dan putih, dan dengan sendirinya sudah menjadi hukum yang sangat mendalam dan kuat. Penanganan Gemini Constellation terhadap integrasi dua sisi yang kontras seperti seorang tukang daging yang memegang pisau tukang daging dengan mudah, tetapi tidak ada yang mengira bahwa untuk menggabungkan dua sisi menjadi satu, akan membangun keseimbangan yang aneh. Dan untuk benar-benar membangunnya dengan kasar. Mungkinkah kata-kata orang gila begitu ajaib? Little Fool bergetar, dia segera menghentikan pikiran berbahaya itu, wajahnya penuh kehati-hatian. Aku tidak bisa membiarkan kecerdasanku ditarik oleh orang bodoh ini. Antara dia dan aku, kita terkutuk menjadi musuh. Ini jelas merupakan rencana orang bodoh harus memikirkan metode semacam itu untuk menurunkan kecerdasan aku, dan kemudian menggunakan pengalamannya yang berlimpah untuk mengalahkan aku. Itu benar, memang seperti itu. Tang Tian puas dengan kepintarannya sendiri, tapi dia dengan tulus mengingatkan Little Fool, "Hei, Little Fool, sebagai sisi dewa muda ini, kamu tidak bisa menjadi lemah dan memengaruhi prestise dan nama aku, oke?" Si kecil bodoh yang sedang berendam di lautan energi, wajahnya yang suram menjadi begitu gelap sehingga ia menyerupai air energi di sekitarnya. Bajingan itu. Saat itu, Yaya terbang keluar dan menerkam Tang Tian sambil melengking, "Yi Yaya." Setelah menumbuhkan sayap, ia terus terbang kemana-mana tanpa berhenti untuk istirahat. Tang Tian meraih Yaya dan mengangkat Yaya ke depannya, menarik Yaya gemuk dan bulat kecil, dia mendecakkan lidahnya ketika dia bertanya-tanya, "Sebenarnya tidak ada jejak yang tersisa, dan kamu sangat gemuk, memakanmu pasti akan sangat kenyal." Petik 2. Menelan.
Tubuh Yaya membeku, dan wajah mungilnya menjadi hijau karena ketakutan. Aku sibuk, mainkan sendiri. Tang Tian santai tangannya. Yaya segera menghilang dalam sekejap mata. Setelah keberhasilan, perubahan, dari Tungku Gemini, suasana hati Tang Tian baik, seperti yang diuntungkannya. Senior Gu Yiwu benar-benar, salah satu dari 3 orang suci darah, dan memiliki standar tertentu. Dia memutuskan untuk meluangkan waktu untuk mengemas warisan yang senior Gu Yiwu tinggalkan di dalam bed sub Jugating Forceful. Dan, dia ingin mencari tahu apa sebenarnya batu di dalam Yaya. Ling Su menatap 2 orang dengan mata menyipit, kamu ingin belajar teknik tombak dari aku. Di depannya, Ouyang Xi dan Zuo Yan berdiri sangat lurus. Ling Su saat ini bukan lagi bocah yang masih kanak-kanak dan kekanak-kanakan, setelah pertempuran terus-menerus, terutama di biduk di mana ia memegang tombaknya dan mengendarai kuda untuk melawan orang-orang kudus begitu lama, ia telah menjadi sangat kuat. 2 orang di depannya, Ouyang Xi dan Zuo Yan, bisa merasakan jantung mereka berdebar ketakutan. Ling Su seperti dewa pembunuh yang keluar dari neraka, tubuhnya bocor dengan membunuh Qi. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat, niat membunuh yang bocor dari tubuh Ling Su begitu tebal hingga seperti alkohol, namun tidak memiliki sedikit haus darah atau kekejaman. Ketika Ling Su menatap mereka, hati mereka tiba-tiba menyusut, tetapi tidak satu pun dari mereka mundur. Jalan kesulitan dan kesulitan, akan memoles tekad mereka, dan menguatkan hati mereka. Ouyang Xi menegakkan punggungnya dan berteriak keras, aku harap guru akan membawa kita. Kenapa aku harus mengajari kalian berdua? Ling Su tanpa ekspresi. Ouyang Xi, dengan kepribadian jujurnya terpana, pertanyaan itu menyebabkan dia tersandung. Ya, mengapa Tuan Ling Su mengajar mereka? Mereka tidak memiliki interaksi dengan Ling Su, dan bahkan murid musuh mereka, jadi mengapa guru Ling Su harus mengajar mereka? Zuo Yan yang selalu diam tiba-tiba berbicara, karena Silver Frost Mons, tidak bisa hanya memiliki 1 orang. Silver Frost Mons. Ling Su menyipitkan matanya, aura tiba-tiba menjadi lebih kuat, mereka berdua tersedak, seluruh tubuh mereka mulai bergetar. Menghadapi Ling Su dengan kekuatan mereka, itu bisa diabaikan. Meskipun wajah Zuo Yan cukup pucat, dia mengumpulkan keberaniannya, Tuan, hanya Silver Frost Mons yang dapat merekonstruksi Aries. Hanya Silver Frost Mons yang memungkinkan orang-orang di konstelasi Aries mengembalikan kejayaan yang telah lama hilang. Master, waktu untuk membangun kembali Silver Frost Mons, ada di sini. Petik 2. Membangun kembali Silver Frost Mons. Ling Su menatap mereka, dan tertawa mengejek, dengan hanya kalian berdua, membangun kembali Silver Frost Mons. Wajah Ouyang Xi dan Zuo Yan segera memerah. Tuan, tolong jangan meremehkan kami. Tuan, terlepas dari tes apa itu, kami akan menerimanya. Ling Su menolak berkomentar, tetapi berkata, tunggu sampai kalian lulus pelatihan merekrut sebelum mengatakan lebih lanjut. Oh, aku hampir lupa untuk memberitahu kalian, pelatihan rekrutmen Constellation Ursa Utama, adalah yang paling kejam, kematian sering terjadi, jadi jika kamu merasa itu terlalu tak tertahankan, jangan memaksanya. Petik 2. Melihat wajah mereka yang bersemangat, Ling Su tidak memberi mereka kesempatan untuk membantah, dan memanggil penjaga untuk membawa mereka langsung ke kamp pelatihan rekrut. Brotherling, kamu benar-benar ingin membangun kembali Silver Frost Mons? Wei Weian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ling Su berpikir sejenak, lalu bergumam, aku pikir guru akan berharap bagi aku untuk melakukan itu, tetapi aku tidak memiliki rasa memiliki di Aries Constellation, untuk melindungi Aries Constellation, aku tidak mau sama sekali. Oh, aku akan pergi mencari Crazy Tang, mungkin juga memintanya untuk menjatuhkan Aries Constellation juga. Dalam hal ini, kita akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Petik 2. Tepat pada saat itu, harta komunikasi yang mulai bergerak. TN, harta itu terdengar seperti pagar. Gila Tang meminta semua orang untuk berkumpul. Ling Su mendengus, apa yang dia mainkan lagi? Ayo pergi, aku ingin sedikit berdebat dengannya. Petik 2. Niat bertarungnya melonjak. Di halaman, awal musim semi mendekat, cabang-cabang dengan bunga-bunga bergetar, di atas meja bambu mendinginkan cangkir teh, Kren duduk tegak dengan senyum di wajahnya, Xiao Duo, kami belum pernah bertemu begitu lama, kamu menjadi lebih cantik dan lebih cantik. Xiao Duo tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum, terima kasih atas pujiannya, yang mulia. Di samping Xiao Duo ada beberapa wanita cantik yang duduk berdampingan. Mereka semua memandang Pangeran Kren yang lembut dan lembut di depan mereka, memperlihatkan ekspresi kekaguman, dan salah satu dari lelaki tua itu berbicara, sebelum pindah, Yang Mulia telah memerintahkan aku untuk menyampaikan pesan kepada Yang Mulia. Jika ada sesuatu yang sulit bagi Yang Mulia, Sagittarius Constellation akan selalu menjadi dukungan Yang Mulia. Petik 2. Wanita itu bernama Ni Yu Hong, dan merupakan sosok yang berwibawa di Sagittarius Constellation, dan memiliki kepercayaan permaisuri. Kren membungkukkan punggungnya dan membungkuk, bantu aku berterima kasih pada Bibi. Hari ini Kren semakin dewasa, lembut, dan luas pikiran jauh lebih luas daripada sebelumnya. Menghadapi niat baik dari bibinya, ia tidak menunjukkan penolakan dengan sikap dingin yang terpisah ribuan mil, melainkan dengan senyum sambil berterima kasih.
Murid Sekte Derek semua mengalir ke konstelasi utama Ursa. Setelah banyak pertimbangan, tetua klan besar telah memutuskan untuk memindahkan seluruh Sekte Derek ke konstelasi utama Ursa. Lingkungan Constellation utama Ursa jauh lebih kuat daripada Grus Constellation dengan beberapa lipatan. Tidak hanya Sekte Derek, bahkan keluarga sangguan dari Perseus Constellation juga telah bermigrasi. Dan Kren saat ini adalah sosok populer sekte-sekte. Dia adalah Sein kedua sejak guru spiritual Derek dari Sekte Derek. Dia juga sangat muda, dan lebih jauh lagi anggota inti dari konstelasi utama Ursa, sesuatu yang mereka tidak pernah berani pikirkan sebelumnya. Kekaguman di mata Ni Yu Hong jauh lebih dalam, sikap Pangeran Krenz yang anggun dan mulia ditampilkan dengan sempurna. Setelah mengikuti permaisuri begitu lama, dia tahu bagaimana permaisuri berpikir dan bertindak. Permaisuri belum pernah menikah, dan tidak memiliki ahli waris, jadi dia sudah mengarahkan pandangannya pada keponakannya. Kinerja Kren dalam 2 tahun terakhir telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan mewarisi konstelasi Sagittarius. Dia tertawa, Yang Mulia telah mengatakan, Yang Mulia mewakili masa depan, yang dulu aku ragu, tetapi setelah secara pribadi menyaksikan Yang Mulia hari ini, aku sekarang tahu Brilliance Yang Mulia. Masa depan Sagittarius Constellation, di bawah tangan Yang Mulia, pasti akan berkembang. Petik 2. Orang-orang di sekelilingnya semua menunjukkan wajah heran, meskipun desas-desus Pangeran Kren mengambil alih Sagittarius Constellation bukanlah hal baru, tetapi bagi Ni Yu Hong secara pribadi mengatakannya, itu berarti sesuatu yang sama sekali berbeda. Bibi terlihat terlalu tinggi pada keponakannya. Senyum di wajah Kren masih sama, kebijaksanaannya bicara, Bibi masih muda dan pada usia puncaknya, semua hal ini, masih dini. Dan, aku merasa sangat nyaman di konstelasi utama Ursa, dan tidak ingin mengubah tempat. Petik 2. Ni Yu Hong menatap Kren dalam-dalam, dan berkata dengan penuh arti, Ursa Major baik, tetapi Yang Mulia bukan Master Constellation. Dan dalam 3 hingga 5 tahun, konstelasi Sagittarius dapat diserahkan kepada Yang Mulia. Petik 2. Kren tertawa, mengapa seseorang harus menjadi guru rasi bintang? Harapan seumur hidup aku, adalah untuk menghidupkan kembali Sekte Derek, dan mendapatkan tempat bagi Sekte Derek untuk tinggal, dan sekarang aku sudah memenuhi keinginan ini, dan pada tingkat yang jauh lebih besar dari yang aku kira, apalagi yang bisa membuat aku tidak puas. Petik 2. Ni Yu Hong ingin terus berbicara, tetapi Kren melambaikan tangannya, Bibi tidak perlu menasihati aku lebih jauh. Derek tidak ambisius, dan juga seorang lelaki yang tidak ada raja yang bisa menarik kendali. Ursa Mayor hanya ada di sini hari ini melalui banyak kesulitan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu melalui lumpur dan darah. Semua orang bertempur berdampingan, dan persatuan kehendak adalah benteng yang tak tertembus, untuk berada di tempat seperti sekarang ini. Aku telah bertarung bersama dengan semua orang di sini, dan terluka di sini, tetapi tidak pernah ingin pergi. Tidak peduli seberapa bagus Sagittarius, bukan tempat yang ingin dilindungi Kren. Semua wanita tidak tahu harus berkata apa. Harta komunikatif di Kren bergetar, Kren memindahkan perhatiannya, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk memberitahu para wanita, permintaan maaf aku, Crazy Tang mencari aku untuk membahas masalah, aku akan mengambil cuti aku sekarang. Ni Yu Hong memaksa tertawa, masalah mendesak lebih penting. Derek membungkuk, lalu pergi. Di dalam ruang konferensi, Kren, Ling Su, Jing Hao, Su Ling Ajaib, Ding Men dan unit Sein yang dipimpinnya, Ah Mo Li, Han Bingning dan yang lainnya semua berjalan berbaris, tetapi ketika semua orang memasuki ruang konferensi, mata mereka langsung terpaku ke tengah ruangan, semua ekspresi mereka tercengang. Di tengah ruang konferensi adalah tumpukan harta roh. Ekspresi setiap orang terpana, bahkan Jing Hao yang paling tenang, tampaknya telah kehilangan jiwanya. Saat dia melangkah masuk, tatapannya tidak pernah meninggalkan pedang balok yang ada di antara harta roh. Aku memanggil semua orang di sini, untuk berbagi barang rampasan. Tidak, berbagi rampasan perang. Suara Tang Tian terdengar jauh untuk semua orang, seperti awan yang melayang dari tempat yang sangat tinggi. Semua orang merasa seolah-olah telah melangkah ke atas kapas, kaki mereka menjadi lemah. Tang Tian berdiri di sisi harta karun roh, tampak seperti dia adalah pemilik toko yang rusak itu. Kakak Jing Hao, ini, Drang On Saint Blood, adalah untukmu. Tang Tian melemparkan pedang hitam ke Jing Hao tanpa ragu-ragu, di mana ia menerima secara tidak sadar, saat memasuki tangannya, ledakan niat pedang memasuki hatinya. Dia gemetar, seolah-olah dia basah kuyup di bak es dingin di musim dingin, seluruh orangnya segera bangun. Niat pedang yang kuat. Wajah Jing Hao segera mengungkapkan kebahagiaan fanatik, cinta setiap pendekar pedang untuk pedang berharga pasti datang dari hati. Pedang ini, adalah satu-satunya pedang yang disimpan oleh senior Guiwu. Bilah pedang berwarna hitam gelap, sederhana dan tanpa hiasan, tebal tanpa ujung, dengan 2 baris kecil kata-kata, mabuk darah suci, hanya untuk mewujudkan rasanya. Setelah itu, dari catatan senior Guiwu apakah dia tahu tentang sejarah, Drang On Saint Blood, dan mulai mengulanginya kata demi kata sebagai sebuah memamerkan. Ini, Drang On Saint Blood berasal dari sejarah besar, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang fanatik pedang yang datang ke dunia dan menjelajahi seluruh jalan surga menantang orang-orang kudus di mana-mana, mengalahkan lawan-lawannya dalam waktu kurang dari 10 gerakan, menyebabkan namanya melambung.
Semua orang suci yang kehilangan dia secara diam-diam datang bersama dalam sebuah rencana untuk menyergap dan mengalahkannya, tetapi hasilnya adalah dia menebas 30 orang dari mereka, lalu pergi dengan mudah, dan tidak ada yang berani mengejarnya sejak saat itu. Pedang ini adalah pedangnya, memakan darah Sein, dan dengan demikian nama Drum on Sein Blood, karena itu hanya memakan darah orang-orang kudus. Petik 2. Jing Hao sangat bersemangat, dia membelai tubuh pedang, pandangan belakang yang bangga dan menyendiri dari pendekar pedang yang muncul di matanya. Dia tahu tentang pedang ini, dan senior tidak pernah meninggalkan namanya, tetapi itu telah menjadi topik tabu yang tidak pernah disebutkan. Grup marsial terhormat adalah beberapa peserta yang terlibat. Dengan sedikit kata-kata di pedang itu membuatnya menyadari sikap pendekar pedang itu. Tang Tian membacakan isinya dengan menarik napas, kemudian mengambil sepasang sayap seperti kristal dan melemparkannya ke Kren. Sayap-sayap itu terasa ringan, setiap bulu di sayap itu semurni air, permukaannya memperlihatkan lapisan tipis aura pelangi yang tipis. Sayap melepaskan fluktuasi energi yang tidak kuat, tetapi dengan ritme yang unik, langsung menggerakkan hati sanubari Kren. Sepasang sayap ini, kupikir itu disebut Demonic Wings, ini adalah harta roh yang berasal dari beberapa sekte timur yang jauh, dan aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Little Kren, sekte derek kamu diturunkan dan berasal dari timur, aku rasa itu, Demonic Wings, akan sangat cocok untuk kamu. Sisi timur juga memiliki harta roh, itu benar-benar aneh. Hati Tang Tian berpikir suram, sial, ketika Little Kren mengenakan sayap itu, dia pasti akan sangat tampan dan malaikat sehingga bahkan para wanita akan iri padanya. Aku seharusnya menendang Little Kren menjadi seorang wanita di masa depan, maka tidak akan ada yang setampan anak muda dewa ini. Kren sudah sepenuhnya mabuk dengan Demonic Wings, ketenangan dan abstrusitas yang jauh. Dipenuhi dengan rasa dan ritme yang misterius, itu membuat tubuh Kren secara tidak sadar mengikuti aliran dan iramanya. Little Susu, segel tanduk domba perak Frost ini benar-benar milikmu. Aku mendengar bahwa hanya pemimpin Silver Frost Mounts yang dapat menggunakannya. Rasa senior Guiwu ini benar-benar rumit untuk mempertahankan ini. Tang Tian bergumam, saat dia melemparkan Silver Sip Seal kepada Lingsu. Silver Frost Sip Seal. Pikiran Lingsu kosong, tanpa sadar dia menerima segel tanduk domba beku perak yang dilemparkan Tang Tian. Segel itu tidak terlihat sangat istimewa, tanduk domba yang lurus seperti pedang, sisi segel stempel bulat, memiliki lencana Silver Frost Mounts yang terukir. Lingsu tahu pentingnya, segel tanduk domba perak Frost, adalah simbol Silver Frost Mount, dan simbol otoritas, dan hanya para pemimpin Silver Frost Mount yang memiliki kualifikasi untuk memegangnya. Silver Frost Sip Seal tiba-tiba menyala dengan aura cahaya yang berkedip-kedip, dan berubah menjadi cahaya perak yang memasuki tubuh Lingsu. Tang Tian tidak punya waktu untuk peduli padanya, dan melanjutkan pertemuan berbagi rampasannya. Di dalam energi furnace, Little Fool menangis di sekujur tubuhnya, hatinya terasa seperti pisau yang menusuknya berulang kali. Si kecil bodoh tidak pernah bertemu seorang pecundang seperti itu sepanjang hidupnya, semua harta sakral dan berharga dari senior Guiwu, jelas tidak kalah dengan deposit harta dalam skala besar. Tapi begitu saja, si bodoh telah menghadiahkan mereka semua dengan bersih. Harta karun roh yang mampu menangkap mata senior Guiwu adalah harta roh yang telah melewati ujian waktu, dan pasti harta karun gemetar surga. Semua orang memegang barang-barang di tangan mereka, ekspresi mereka masih dari kewalahan. Ding Men dengan panik menjepit tangannya sendiri untuk memastikan dia tidak bermimpi. Liang Feng sangat terganggu, tiba-tiba menangis dengan suara keras. Seruan ini, segera menyebabkan reaksi berantai, ketika semua orang mulai berteriak keras di dalam ruang konferensi. Bagi para seniman bela diri, masuk ke peringkat orang suci dan menjadi orang suci adalah agung dan dirayakan. Tetapi hanya setelah melangkah melintasi pintu, mereka akan tahu bahwa dunia di belakang tidak seindah apa yang mereka pikirkan. Sebaliknya, dunia orang-orang kudus bahkan lebih kejam dan lebih intens. Mereka adalah yang terendah dari yang terendah di dunia orang-orang kudus, mereka harus lebih berhati-hati dan harus berperilaku baik. Semua teknik roh yang membuat mereka mengeluarkan air liur, dan harta roh perunggu apapun, adalah mimpi. Sekarang, mereka memegang harta yang tidak pernah berani mereka impikan. Setiap harta yang mereka pegang telah meninggalkan nama mereka dalam sejarah, dan di belakang setiap nama adalah legenda. Semua kepahitan dan penderitaan, saat ini muncul dari hati mereka, semua perasaan yang berbeda mengalir dalam hati mereka, menyebabkan mereka semua kehilangan suara dan menangis dengan getir. Dibandingkan dengan harta di tangan mereka, mereka terlalu kecil dan rendah. Little Fool tetap tidak tergerak, dia merasa sangat marah pada perilaku, sia-sia, Tang Tian. Semua harta di dalamnya dapat ditukar dengan kesetiaan orang-orang kudus yang lebih kuat dan luar biasa. Baginya, orang-orang kudus di depannya sama sekali tidak berharga. Sebagai perbandingan, Kren, Lingsu dan Jing Hao mampu tetap tenang pada situasi yang tidak terduga. Ada kalanya Crazy Tang akan sangat pelit dan serakah sehingga membuat orang lain marah, dan ada kalanya Crazy Tang begitu murah hati seolah-olah dia adalah seorang tiran kaya, jadi kapan dua kepribadian yang berbeda ini muncul? Itu tergantung pada di mana kondisi pikiran Crazy Tang saat itu, string apa yang dia pegang. Wajah Tang Tian sangat terkejut, dia tidak mengerti mengapa semua orang menangis, aku pikir aku memberi mereka hal-hal baik.
Kren memperhatikan wajah terkejut Tang Tian, dan tidak bisa menahan senyum. Ketika mencari dalam hal manfaat, tindakan Crazy Tang adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang normal dan intelektual. Tapi, pikiran gila Tang, sesekali, sesederhana itu. Mungkin itulah alasan mengapa aku tidak mau meninggalkan tempat ini, kehangatan yang tulus ini, kebodohan yang ekstrim, dengan pola pikir sederhana, menikmati berkah dan bertahan dalam kemalangan bersama, adalah kualitas yang paling sulit untuk didapatkan di dunia. Bing juga menonton adegan itu, wajahnya menunjukkan senyum tipis, dan memikirkan komandan. Sebenarnya, sejak awal, teman-teman Tang Tian tidak pernah paling luar biasa atau halus. Ling Su adalah tombak pengembara, dan adalah preman bayaran, Kren adalah murid dari sekte yang jatuh, dan Jing Hao, adalah salah satu talenta di grup bela diri terhormat yang juga mereda. Sai Lei adalah pemilik toko kecil dari Three Spirits City. Pak Tua Fei, juga tidak mampu. Bell hanyalah kuda onyx yang super biasa, Pipa hanyalah seorang wanita muda yang sakit, Long Shou Jing adalah kambing hitam Draco Constellation. Mengandalkan kelompok orang-orang ini, yang di mata orang lain, hanya sampah yang tidak berharga, mereka membuat Ursa Major Constellation ke tempat itu sekarang. Ling Su sekarang adalah orang suci yang tidak ada yang berani mendekat, dan dipandang sebagai kebangkitan Silver Frost Mounts. Kren adalah orang suci kedua dari Sekte Derek, dan telah menaklukkan hati semua orang di Sagittarius Constellation. Selama dia mau, dia akan menjadi kepala konstelasi Sagittarius Constellation. Jing Hao telah memupuk roh pedang yang jarang terlihat, selama dia tidak mati, dia memegang kualifikasi untuk menjadi orang suci pedang terkuat. Sai Lei telah menjadi mekanik Grandmaster Insinyur nomor 1. Orang tua Fei telah menjadi orang terkenal di antara para ahli darah Meridian, dan memiliki bengkel Meridian darah yang terkenal di bawahnya. Bell telah menjadi kepala intelijen rasi bintang utama Ursa, sementara Pipa dan Long Shou Jing telah menjadi tulang punggung urusan internal rasi bintang utama Ursa, dan semua pusat kekuatan besar semuanya bersedia membayar sejumlah besar untuk membawa mereka pergi. Semua orang tak bernama dan tak dikenal ini, saat ini terkenal di luar. Bing tahu, bahwa inti sejati kelompok itu, roh sejati, adalah bocah lelaki dengan wajah terkejut. Sungguh pemimpin yang luar biasa yang memimpin. Diam-diam memuji Bing, dalam hal bakat, ada banyak orang yang lebih menonjol daripada dia. Tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat memiliki prestasi yang sama dengannya? Untuk melakukan hal bodoh seperti memberikan semua harta roh, setiap orang dengan kecerdasan rata-rata tidak akan pernah melakukan itu, apalagi semua orang yang cerdas dan ambisius. Tapi, Tang Tian telah melakukannya, dan cahaya di semua mata suci, Bing sangat akrab, karena seperti di tentara. Cahaya ini di mata, perlahan-lahan akan bermanifestasi lebih jauh dalam perjalanan abadi yang tak kenal lelah. Bing yang datang dari tentara salib selatan tahu, setiap orang biasa, setelah bermetamorfosis, akan menghasilkan mata yang sama mempesona. Berjalan di sepanjang jalan kota Bearhead, melihat semua pejalan kaki yang bersemangat tinggi, Tetua Xiao berhenti di jalurnya, dan berkata, pada generasi Yan Yonglai, aku telah datang ke konstelasi utama Ursa, dan kota kepala beruang di masa lalu berkembang pesat. Lebih dari itu. Tapi, dibandingkan dengan Bearhead City saat ini, gayanya kurang begitu. Kota beruang kepala generasi Yan Yonglai dianggap sebagai tempat yang santai dan indah di antara orang-orang. Tapi lihat tempat itu sekarang, semua orang bersemangat dan semua orang berbicara tentang pelatihan. Petik 2. Tetua Hua yang berada di sampingnya berbicara, itu benar, yang menggerakkan orang-orang, adalah pertumbuhan mendadak konstelasi utama Ursa, dan benar-benar tak terhentikan. Aku benar-benar ingin bertemu Tang Tian ini, dan melihat persis kekuatan iblis apa yang dimilikinya, untuk dapat sepenuhnya mengubah konstelasi utama Ursa. Konstelasi besar Ursa ini sudah merupakan kelas penguasa. Petik 2. Tiba-tiba, senjata roh mekanik bersiul melewati di atas kepala mereka. Tetua lainnya segera bertanya, apa model senjata roh mekanik itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tatapan Tetua Xiao juga tertarik oleh keindahan dan struktur senjata roh mekanik, tetapi, dia telah melakukan pekerjaan rumahnya sebelum datang, dan berkata, itu harus menjadi model terbaru Ursa Major Constellation, HA, Violent Bear. Aku mendengar bahwa itu masih dalam pengembangan, aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi prototipe. Petik 2. Kelompok tua-tua memandang sosok yang menghilang di langit dengan mata merah. Kemenangan tentara mekanik atas tentara Inferno Raging dan tentara Dawn telah mendorong kemampuan bertarung ke tingkat yang sama sekali baru dalam hal senjata roh mekanis. Seniman bela diri mekanik adalah jenis yang paling cocok untuk pasukan, karena senjata roh mekanik dapat dialokasikan dalam skala besar, dan keuntungan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diganti oleh harta karun. Hanya saja teknik mekaniknya telah menurun sejak lama, dan semua pembangkit tenaga listrik tidak percaya pada teknik mekanik, termasuk Libra Constellation yang telah membuat tekad untuk berjalan di jalan teknik mekanik, yang, pada kenyataannya, tidak suka apa mereka melakukan keduanya. Sepanjang jalan hingga kemenangan tentara mekanis, apakah itu menyelesaikan tekad para petinggi di Libra Constellation? Jadi, Libra Constellation telah mendorong misi diplomatik skala besar, dengan lebih dari 500 orang, termasuk 7 tetua klan, dalam beberapa ratus tahun terakhir sejarah Libra Constellation, ini tidak pernah terdengar, menunjukkan betapa mereka memandang konstelasi utama Ursa.
Aku mendengar bahwa bahkan Singa Liang memiliki pemikiran untuk bersekutu melalui pernikahan. Tetua Hua tertawa. Tetua Xiao tidak tertawa, wajahnya berubah muram ketika dia mengangguk. Ya, Scarlet datang bersama Andre. Tetua Hua terkejut. Scarlet, maksudmu keindahan nomor 1 Leo Constellation, Scarlet. Liang sebenarnya bersedia melakukan itu. Petik 2. Apa yang mau atau tidak di sana? Tetua Xiao sedikit geram, jika putri aku sendiri secantik itu, aku pasti akan membawanya ke sini. Menikah dengan guru yang heroik, itu adalah mimpi yang tidak pernah ingin aku bangun. Liang jelas menginginkan Scarlet untuk segera mengaitkan, membuat garis, dan menjatuhkan Tang Tian. Petik 2. Kita pasti tidak harus membiarkan mereka menangkapnya. Nada bicara Tetua Hua tiba-tiba mendapat pujian dari para tetua lainnya. Tetua Xiao mencibir, tidak akan semudah itu. Tang Tian mati di Qianhui, dan seluruh keluarga Sangguan Family semuanya telah bermigrasi ke konstelasi utama Ursa. Selanjutnya, Sangguan Qianhui tidak mati, dan ini adalah sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Kali ini, Liang telah membuat kesalahan dalam penilaian pasti, dia ingin merayu Tang Tian, hehe, dia jelas bukan lawan kita. Petik 2. Jangan bilang kita punya kartu truf. Seorang tetua tidak bisa menolak untuk bertanya. Kartu Trump. Tetua Xiao tertawa, itu benar, dan itu adalah untung. Semua orang melihat Bear King City ini, meskipun penuh energi, tetapi masih kurang bukan. Constellation utama Ursa baru saja dibangun, Tang Tian tidak datang dari latar belakang yang kuat, ia telah melalui begitu banyak pertempuran, dan jelas sangat miskin sekarang. Harta karun Libra Constellation, aku tidak percaya Tang Tian tidak akan dipindahkan. Petik 2. Haha, itu benar. Tetua Hua tertawa, semua jiwa miskin ini, begitu mereka melihat harta ini, aku yakin mereka pasti akan mengeluarkan air liur. Haha, kuharap mereka tidak akan menelan harta ini ke dalam perut mereka. Kelompok tua-tua mulai tertawa terbahak-bahak. Konstelasi utama Ursa memiliki sejarah yang lebih panjang daripada rasi bintang lain, tetapi dibandingkan dengan tiran-tiran istana ekliptika lama seperti konstelasi Libra, konstelasi besar Ursa jauh tertinggal di belakang dengan jarak lebih dari 10.000 kem. Dalam sejarah konstelasi besar Ursa, tidak pernah ada waktu di mana figur kelas istana ekliptik masuk. Meskipun para tetua iri dengan teknik mekanik Constellation utama Ursa, mereka masih berpikir bahwa konstelasi utama Ursa hanyalah petani yang beruntung. Semua harta yang mereka miliki yang tidak tersedia di pasar, pasti akan menyebabkan petani terkejut secara kolektif dan kehilangan suara mereka. Jadi di seluruh kelompok diplomatik, semua orang dipenuhi dengan antisipasi untuk misi mereka. Apakah ini kelompok diplomatik? Seorang santa terbang di langit dan memandang mereka. Kami adalah kelompok diplomatik Libra Constellation. Tetua Xiao berkata dengan sopan, ki orang suci itu tidak biasa, dan kekuatannya jelas tidak lemah. Konstelasi Libra. Liang Feng terkejut, silakan ikuti aku. Dia memimpin, kunjungan kelompok diplomatik itu sangat mendadak. Hentowel dan Pipa baru saja menerima beberapa pesan dari berbagai pusat kekuatan. Mereka berdua tidak pernah memiliki pengalaman mengenai hal-hal seperti itu, dan dengan demikian menjadi kacau. Demi tidak terlalu santai, semua orang suci dikirim untuk menerima diplomat. Tatapan Tetua Xiao tanpa sadar menyapu Liang Feng, dan segera terkejut, tatapannya tertarik pada liontin giok berbentuk aneh yang diikatkan di pinggangnya. Liontin batu giok itu tampak seperti dua ikan yang saling menjalin satu sama lain, salah satu ikan memiliki pupil putih perak, yang lain memiliki pupil hitam legam, liontin giok itu memiliki aura cahaya yang terus mengalir, dan di antara kedua ikan itu ada kompas merah yang memiliki skala bertanda baik diukir di dalamnya. Tetua Xiao yang memiliki ingatan ensiklopedis merasakan jantungnya melompat, karena dalam benaknya, sebuah nama tiba-tiba muncul. Pisces Life or Death Compass. Tapi wajahnya dengan cepat menjadi normal, dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya, aku benar-benar telah hidup terlalu lama, bagaimana mungkin kompas kehidupan atau kematian Pisces dari legenda muncul di sini? Itu pasti palsu. Tetapi, bahkan jika itu palsu, auranya sangat mirip, aku khawatir harganya pasti tidak murah. Tang Tian begitu rela mengeluarkan uang untuk para santo ini, Tetua Xiao berpikir secara rahasia. Liang Feng membawa para diplomat, dan melihat Ding Men yang menjaga di samping, menghela napas lega dan berkata, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Ding Men tertawa, tidak masalah. Dia menoleh, hanya untuk melihat Tetua Xiao dengan kosong menatap kalung merah-merah berkilau di lehernya. Ding Men tersenyum manis. Kalung merah-merah berkilau di lehernya memiliki nama yang indah, Humane Heart Pellet. Nama-nama harta roh tidak dipilih secara acak, dan harta roh dengan kata, Tuhan, di dalamnya jelas bukan harta roh biasa. Humane Heart Pellet adalah harta roh yang tidak tersebar luas, tetapi di antara para seniman bela diri dan orang suci kedokteran, itu adalah sesuatu yang mereka semua tahu. The Humane Heart Pellet mampu meningkatkan kendali besar seniman bela diri obat atau orang suci terhadap energi. Di dalam pelet jantung manusiawi juga merupakan bagian akumulasi dari hukum kehidupan. Itu bisa memungkinkan energi pengguna obat untuk mendapatkan keuntungan kecil dengan hukum kehidupan. Hukum kehidupan adalah salah satu hukum kedudukan tertinggi, dan merupakan tujuan akhir yang dicapai oleh semua pengguna obat, meskipun hukum kehidupan yang terakumulasi di dalam pelet jantung manusiawi tidak lengkap, masih dapat memungkinkannya menjadi harta roh.
Bahwa semua pengguna obat bermimpi dan mengejar siang dan malam. Ketika Tang Tian mendorong pelet jantung manusiawi ke tangannya, dia belum memahami situasinya. Ketika dia menyadari bahwa kalung berkilau merah itu adalah pelet jantung manusia yang terkenal, dia benar-benar terpana ketika pikirannya menjadi kosong. Ketika beberapa bajingan mulai menangis keras, air mata mulai turun dari wajahnya juga, saat ia mengikuti untuk menangis. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari semua orang menatapnya, dan dia sangat ingin menemukan lubang untuk mengebor, dia tidak pernah malu seburuk itu seumur hidupnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia akan berpegang pada pelet jantung manusiawi untuk tidur, dan reaksi pertama yang dia dapatkan setiap pagi adalah jika itu adalah mimpi. Dan dia hanya akan tenang ketika dia merasakan pelet jantung manusiawi di tangannya. Bukan hanya dia, sisanya juga hampir sama. Itu adalah minggu yang tidak biasa untuk unit suci dari konstelasi Ursa Utama. Ada orang yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan bodoh, ada yang tiba-tiba menangis, dan butuh beberapa hari bagi semua orang untuk berjuang keluar dari situasi yang aneh. Awalnya, jika diminta menerima pengunjung, Ding Men tidak akan pernah menerima tugas seperti itu. Tapi sekarang, ketika Han Towel pergi untuk menemukannya, dia langsung setuju. Bukan hanya dia, semua orang di unit Sein juga seperti itu. Setiap orang memiliki kobaran api yang menyala di mata mereka, di dalamnya memancarkan aura cahaya yang bahkan malam paling gelap pun tidak dapat meredupkannya. Mereka tampak sangat berbeda, dipenuhi dengan energi tanpa akhir, di dalam hati mereka, itu seperti ada suara yang berteriak, keluarlah. Pergi sekuat tenaga. Hanya dengan melakukan semua yang kamu bisa, kamu dapat menyesuaikan dengan perawatan ini. Untuk sebagian besar, itu adalah bahwa mereka rela mati untuk teman dekat mereka. Ding Men tidak keberatan dengan tatapan tetua Xiao. Pertahanan dan penjaga Bear Head City sepenuhnya operasional, dan tidak ada yang berani merampok atau mencuri di sini, dan dia sendiri bukan seniman bela diri yang lemah. Ding Men memimpin para diplomat dan sesekali memperkenalkan orang-orang suci lainnya yang lewat. Pada awalnya, semua diplomat bertindak seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir dan melontarkan kata-kata arogan, tetapi secara bertahap, suara mereka mereda. Karena mereka menyadari bahwa para tetua memiliki wajah yang suram. Semua orang saling memandang dalam kebingungan, mengapa para tetua seperti itu. Ding Men menyelesaikan para diplomat dan hendak pergi, karena pekerjaan yang tersisa adalah untuk Pipa dan Han Towel. Ketika dia pergi, seluruh kelompok diplomat menjadi tenang. Itu pasti palsu. Nada bicara tetua Hua yakin, begitu banyak hal yang baik, adalah mungkin bagi seseorang untuk muncul, tetapi bagi setiap orang untuk memilikinya. Bahkan grup marsial terhormat pasti tidak terlalu mewah. Petik 2. Dalam perjalanan mereka bertemu beberapa orang suci, dan mereka semua akan memiliki harta roh yang terkenal. Kompas hidup atau mati Pisces, pelet jantung yang manusiawi. Semua tetua rajin belajar dan berpengetahuan, dan telah melihat banyak hal, jika orang-orang di bawah mereka tidak bisa mengenali benda-benda itu, bagaimana mungkin mereka tidak? Setiap nama harta itu semuanya memiliki legenda di belakangnya. Setiap kali mereka melihat satu harta roh baru, hati mereka akan jatuh lagi. Bahkan jika itu palsu, mereka juga mahal. Tetua lainnya berbicara, sepertinya situasi di konstelasi utama Ursa jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Mereka sangat kaya. Petik 2. Para tetua lainnya mulai mengangguk, uang palsu dari senjata terkenal memiliki harga yang tidak bisa dibandingkan dengan harta roh biasa. Agar masing-masing dari mereka memiliki satu, berapa banyak itu? Tetua lainnya menambahkan, aku takut mereka memiliki guru harta roh yang sangat kuat, dengan warisan yang panjang dan kuat, jika tidak, mereka tidak akan bisa memperbaiki barang palsu seperti itu. Para tetua lainnya menganggukkan kepala lagi, itu benar, itu akan menjadi lelucon untuk mengatakan bahwa tidak ada master harta roh yang berpengalaman yang ingin memperbaiki tiruan seperti itu. Ini tidak baik. Tetua Hua menghela nafas, kartu truf terbesar kami adalah uang, sepertinya rasi bintang Ursa lebih kaya daripada kita. Semua sesepuh saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, mereka masih merasa memiliki kepastian, karena konstelasi besar Ursa baru saja didirikan dan Tang Tian tidak datang dari latar belakang yang kuat. Itu berarti konstelasi utama Ursa harus sangat buruk. Selama mereka kekurangan uang, maka itu akan baik. Constellation lebih kaya daripada Libra Constellation seperti Aquarius Constellation tidak memiliki minat pada teknik mekanik, dan tidak ada banyak pesaing untuk Libra Constellation. Untuk benar-benar mengetahui itu, mereka tampaknya lebih kaya daripada mereka, itu membuat para tetua kelompok diplomasi merasa agak bodoh. Menghadapi masalah ini, semua orang langsung berpaling kepada tetua Xiao, karena dia adalah pemimpin kelompok diplomatik. Semua orang menyadari bahwa sejak mereka memasuki rumah, tetua Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetua Xiao mengangkat kepalanya, ekspresinya sangat buruk, dengan nada sedih, itu bukan palsu, mereka semua nyata. Rumah itu segera menjadi sunyi, setelah beberapa detik, semua orang meletus. Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Petik 2. Bagaimana mereka semua menjadi nyata? Semua tua-tua secara alami menyangkal, wajah mereka semua memerah, mereka begitu terpancing sampai mereka melompat keluar, menyebabkan tempat itu kacau. Semua seniman bela diri terpana melihat apa yang terjadi, mereka tidak pernah melihat orang tua yang otoritatif menjadi gila.
Tetua Xiao tidak bertengkar dengan mereka, hanya senyum pahit di wajahnya yang semakin suram. Pertengkaran yang ribut perlahan menjadi tenang, seolah-olah tangan yang tak terlihat dan menekan suara-suara. Semua kegembiraan di wajah tua itu bubar, semua darah mereka telah tenang, dan ruangan itu sekali lagi kembali ke keheningan mematikan yang aneh dan aneh yang menindas. Tetua Hua memecah keheningan, mereka benar-benar harta yang nyata. Tetua Xiao menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Ya Tuhan, Tetua Hua bergumam pelan, wajahnya kehilangan darah. Semua tetua lainnya membuka mulutnya lebar-lebar, beberapa wajah mereka dipenuhi rasa takut, yang lain sepertinya roh mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Kesunyian yang mematikan menyelimutinya sekali lagi. Selama setengah jam, tidak ada yang berbicara. Tetua Hua memecah keheningan, ketika dia perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya dari dampak, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Tetua Xiao juga pulih, tekad melintas di matanya, kami membutuhkan lebih banyak hak istimewa, label harga kami saat ini tidak cukup. Aku yang kedua gerakannya. Tetua Hua menganggukkan kepalanya. Aku mendukung Moshi. Seperti aku. Ming Yue membawa Yuji berjalan-jalan di sekitar Bear Head City, mereka sudah tenang. Ming Yue masih bisa mengingat keheranan pada gadis bernama Pipa. Dia benar-benar tidak berharap bahwa domain pedang juga akan datang, namun, Ming Yue dapat mengetahui dari ketenangan Pipa bahwa mereka tahu keberadaan SWOT domain. Konstelasi besar Ursa benar-benar tidak sederhana. Ming Yue awalnya ingin bertemu Tang Tian terlebih dahulu, tetapi Pipa telah mengumumkan bahwa Tang Tian berada di pelatihan tertutup, dan diperlukan beberapa hari sebelum keluar. Ming Yue tidak cemas, jadi dia membawa Yuji keluar. Adegan ketika Pipa memandang Yuji dengan senyum acuh tak acuh muncul di benaknya, seolah-olah ada sesuatu yang lain, tapi dia tidak bisa menebak apa itu, dan melemparkannya ke belakang kepalanya. Selain beberapa tempat khusus, mereka dapat dengan bebas berkeliaran di hampir seluruh Bear Head City. Suasana energi Constellation utama Ursa benar-benar memiliki suasana hegemoni awal, hanya dengan menyaksikan suasana ini di konstelasi utama Ursa dia menyadari mengapa domain pedang memandang Tang Tian begitu tinggi. Ini juga membuatnya menjadi sangat ingin tahu tentang dia. Di Andromeda Constellation, dia dan Tang Tian tidak berhasil menyilangkan pedang terlalu banyak, jadi dia tahu sedikit tentang dia. Bear Head City memiliki banyak tempat pelatihan dari semua ukuran, dengan banyak seniman bela diri yang berkeringat banyak. Bagi Ming Yue, semua seniman bela diri memiliki bakat biasa, kekuatan mereka juga biasa, satu-satunya poin yang layak adalah bahwa masing-masing dari mereka adalah pekerja keras. Tiba-tiba matanya tertuju pada seorang pria di tempat latihan. Jing Hao. Dia segera mengenalinya dan berhenti di jalurnya. Roh pedang. Keadaan pikiran Ming Yue tiba-tiba dipukul dengan gelombang besar, domain pedang adalah domain teratas dari pedang, tetapi jumlah orang yang dapat membentuk roh pedang, itu adalah sesuatu yang beberapa dari minoritas akan mendapatkannya. Ming Yue bawaan dari tubuh pedang, dan memiliki bakat terbesar dalam melatih teknik pedang, tapi harapannya untuk membentuk roh pedang masih sangat tidak pasti. Domain pedang Jing Hao adalah target kedua. Tapi itu jelas membutuhkan waktu yang lama, Jing Hao adalah orang yang mementingkan persahabatan, dan tidak ada interaksi rata-rata yang dapat menariknya, dan satu-satunya yang berhasil melewatinya adalah Tang Tian. Ming Yue tidak mengejutkan Jing Hao, dan hanya menyaksikan dari kejauhan, saat Jing Hao membimbing seniman bela diri lainnya tentang teknik pedang. Tapi sangat cepat, Ming Yue tercengang. Itu karena seniman bela diri yang sedang diajarkan benar-benar memiliki kekuatan yang terlalu lemah. Kekuatan mereka sangat rendah sehingga sama sekali tidak ada nilai dalam mengajar mereka. Tapi Jing Hao tidak sabar sama sekali, dan sebaliknya sangat terbenam dalam membimbing mereka, dan tidak merasa kesal karena kekuatan mereka yang lemah. Ming Yue diam-diam menggelengkan kepalanya, waktu berharga SWOT Sein untuk dihabiskan pada seniman bela diri yang tidak berharga, benar-benar tidak ada nilai di dalamnya. Tapi dia tidak pergi, karena kesempatan untuk mengamati Jing Hao dari kejauhan sangat sedikit. Perlahan, para seniman bela diri berpisah dan memulai pelatihan mereka sendiri, ini jelas bukan pertama kalinya. Jing Hao sendiri mulai berlatih, menyebabkan mata Ming Yue menyala, teknik pedang yang mendasar. Jing Hao benar-benar di sana mengulangi dan melatih teknik pedang dasarnya, yang sepenuhnya di luar dugaan Ming Yue. SWOT Sein, sebenarnya melatih teknik pedang dasar. Tetapi jika bukan karena dia secara pribadi menyaksikannya, Ming Yue tidak akan pernah percaya. Tapi, Jing Hao sangat fokus, satu pedang demi satu pedang. Ming Yue membuka matanya lebar-lebar, dia berusaha melihat apakah ada makna mendalam dalam tekniknya. Pelatihan Sein pedang yang telah menempa roh pedang, untuk pendekar pedang manapun, dipenuhi dengan kekuatan yang menarik. Kecuali, di dalam teknik pedang dasar, ada beberapa misteri mendalam yang tidak ada yang tahu. Ming Yue diam-diam berpikir, tatapannya, menatap tajam pada setiap gerakan pedang Jing Hao. Tiba-tiba, matanya melihat pedang hitam di tangan Jing Hao, pendekar pedang memiliki intuisi alami terhadap pedang, dan saat pertama kali Ming Yue melihat pedang, dia memiliki intuisi, pedang hebat. Mabuk darah Sein. Seruan dari dekat menyebabkan hati Ming Yue menggigil, matanya langsung menyusut, keempat kata itu menyebabkan setiap rambut di tubuhnya berdiri. Mabuk Sein Blood. Drang on Sein Blood pedang yang menyadari kecanduan minum darah orang-orang kudus.
Mabuk Saint Blood. Semua pendekar pedang di domain pedang tahu setiap pedang terkenal di punggung tangan mereka, dan selanjutnya itu adalah Dragon Saint Blood yang pernah memulai pemerintahan teror. Dari sudut pandang evolusi, terlepas dari apakah itu tipe roh atau golongan darah, mereka berdua memiliki cara yang berbeda untuk berkembang dan ke berbagai tingkat yang berbeda. Tetapi terlepas dari apakah itu tipe roh atau golongan darah suci semuanya mengandung kekuatan yang kuat. Bahkan logam biasa, setelah direndam dalam banyak darah orang kudus, akan menghasilkan roh, dan selanjutnya roh itu pada dasarnya akan luar biasa. Sangat sedikit orang yang tahu Dragon Saint Blood sejarah, tetapi SWOT Domain sangat tertarik padanya, dan telah menghabiskan banyak upaya dan waktu untuk menyelidiki hal itu, akhirnya mengetahui bahwa itu disempurnakan dari logam yang rusak. Ketika pedang itu baru saja dihaluskan, itu mengeluarkan riak yang sangat jahat. Riak ini menarik semua binatang roh bintang untuk bergegas ke arah pedang dari jarak 500 km. Jika SWOT Saint sendiri hanya seorang suci biasa, dia akan mati di bawah gelombang binatang. Setelah membunuh selama 3 hari dan malam berturut-turut, dan mabuk pada darah 10.000 makhluk roh bintang, riak iblis yang dilepaskan oleh pedang berangsur-angsur menghilang, kilau dan kecanggihan membuatnya tampak seperti pedang logam biasa. Setelah itu, pedang Saint berkeliling menantang orang-orang kudus lainnya, membiarkan pedang diminum oleh darah orang suci. Rumor yang menyebar di luar tidak akurat, seperti yang diingat Ming Yue dengan jelas, bahwa ada orang-orang di dalam SWOT Domain yang menghitung secara khusus, dan hasil yang mereka dapatkan, adalah bahwa pedang itu basah oleh darah suci 56. SWOT Domain selalu mencari pedang, mereka yang akrab dengan kodrat pedang, tahu kekuatannya. Setelah menghabiskan usaha dan tenaga yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak mencapai apa-apa. Ming Yue tidak pernah berpikir bahwa pedang itu benar-benar ada di tangan Jing Hao. Dan apa yang membuat Ming Yue bahkan lebih terkejut, adalah bahwa di tangan Jing Hao, mabuk pada darah Saint tidak sedikit pun menyeramkan, itu lembut dan anggun dengan suasana yang megah. Pedang yang mengerikan seperti itu pasti akan kejam dan liar. Jika pengguna ceroboh, dia akan ditelan. Tapi itu benar-benar seperti kucing yang cerdas dan jinak, menjaga semua cakarnya yang tajam. Pedang terkenal dan master pilihannya. Kata-kata ini muncul di pikiran Ming Yue, seperti yang diharapkan dari seorang seniman bela diri yang kuat yang telah memurnikan roh pedang. Dia menarik kembali pandangannya dari Jing Hao, dan menatap orang yang berseru sebelumnya. Dia kuat, tinggi dan kokoh, dengan rambut pendek merah, kulitnya berwarna coklat. Mengenakan kemeja lengan pendek putih biasa dengan celana panjang gaya eksentrik, seperti surat berantai, warnanya perak mengkilap. Onyx Soul. Ming Yue segera mengenali latar belakangnya, itu tidak mengherankan bagi orang-orang Onyx Soul untuk mengenali dan mengetahui derang tentang sejarah Saint Blood, karena Onyx Soul juga mengejarnya untuk waktu yang lama. Menyadari tatapan Ming Yue, dia berbalik untuk menatapnya. Matanya menyala dan dia tersenyum ke arah Ming Yue, mengungkapkan giginya yang putih salju. Jing Hao tidak memperhatikan mereka sama sekali, masih terbenam dalam pelatihannya. Tapi dengan sangat cepat, Ming Yue dan pria jiwa Onyx menoleh, wajah mereka menunjukkan syok bersamaan. Jing Hao masih menampilkan teknik pedang yang mendasar, setiap gerakan pedang tidak fantastis sama sekali, tetapi semua gerakan pedang sederhana melepaskan fluktuasi yang tak terlukiskan. Ketika mabuk pada darah Saint melengkung di udara, itu seperti bergerak jauh di bawah air dengan riak yang tidak berbentuk. Itu diam. Hukum. Teknik pedang fundamental yang tampak sangat sederhana, memunculkan kekuatan hukum, dengan peringatan diam-diam. Mata pria jiwa Onyx yang dipenuhi dengan keserakahan segera berubah menjadi ketakutan, seolah-olah dia memiliki seember air es yang dituangkan di atas kepalanya, dan Ming Yue saat ini, tidak dapat mempertahankan ketenangannya, dia menatap kosong ke arah Jing Hao, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mustahil. Setengah jam kemudian, Jing Hao menyimpan pedangnya dan berbalik untuk pergi, di mana dia melirik mereka berdua dengan pandangan acuh tak acuh. Wajah lelaki Onyx Soul segera menjadi seputih kertas. Seolah-olah dia disambar petir, pikiran Ming Yue pada saat itu menjadi kosong, tubuhnya membeku, dan dia bahkan tidak dapat menggerakkan jari. Ketika dia sadar kembali, Jing Hao sudah menghilang. Hatinya masih dilanda ketakutan, mata Jing Hao sebenarnya berisi niat pedang. Sangat menakutkan. SWOT Domain sangat meremehkan kekuatan Jing Hao. Keinginan untuk segera kembali ke domain pedang segera lahir di hati Ming Yue, tapi dia menekannya. Sesosok muncul di sampingnya, itu adalah pria jiwa Onyx. Apakah kamu juga tertegun? Orang suci pedang yang begitu unik benar-benar berasal dari Honorable Martial Group, sangat disayangkan, domain pedang kamu tidak punya ide untuknya. Petik 2. Pertanyaan yang penuh dengan cemoohan muncul di telinga Ming Yue. Ming Yue menjawab dengan dingin, Onyx Soul sebenarnya tertarik pada SWOT Science, membuatku bertanya-tanya tentang beberapa hal. Dia tertawa terbahak-bahak, aku tidak tertarik pada Jing Hao, aku juga bukan lawannya, tetapi aku tertarik pada mabuk darah suci di tangannya. Dia kompatibel dengan pedang. Ming Yue berkata dengan acuh tak acuh, dia lahir di SWOT Domain, dan sangat taat pada pedang. Ho, tentu saja, untuk dapat memperbaiki roh pedang, dan tidak berjalan di jalur teknik roh, seorang suci pedang yang secara langsung bergantung pada hukum pedang, tentu saja memiliki kualifikasi.
Pria Onyx Soul menganggukkan kepalanya, tapi pedang itu adalah harta karun seorang senior di Onyx Soul. Pikiran Ming Yue bergetar, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun. Onyx Soul berencana untuk terlibat dalam perang dengan konstelasi utama Ursa. Pria itu menjadi lamban, wajahnya menunjukkan senyum pahit. Kamu benar, siapa yang akan berpikir untuk bertarung dengan Ursa Major Constellation sekarang? Setidaknya jiwa Onyx tidak akan. Petik 2. Setelah pertempuran besar-besaran, Onyx Soul benar-benar mendorong prestise mereka, alasan mendasar mengapa semua kelompok diplomatik dikirim kepada mereka. Sejak tirai dibuka antara Honorable Martial Group dan Leo Constellation, kedua belah pihak memiliki kemenangan dan kekalahan mereka sendiri, dan berada dalam jalan buntu. Tapi tidak ada yang berharap bahwa orang yang membuat grup bela diri terhormat jatuh pertama mereka sebenarnya akan menjadi konstelasi besar Ursa. Setelah kejatuhan yang dahsyat, mereka menjadi sangat sunyi. Meskipun kelompok 15 orang suci kuil dihancurkan, setelah melalui pengamatan, semua orang menyadari bahwa tidak ada banyak ahli di konstelasi utama Ursa. Tetapi mereka juga menyadari bahwa kekompakan Ursa Major Constellation sangat kuat. Semua seniman bela diri tingkat rendah dan menengah sedang berlatih dengan pahit, jelas jauh lebih dari konstelasi apapun. Dan Ursa Major Constellation tidak menekankan kekuatan bintang pada ahlinya, tetapi sebaliknya dengan murah hati terhadap seniman bela diri tingkat rendah dan menengah. Jadi perlakuan terhadap seniman bela diri tingkat rendah dan menengah di konstelasi utama Ursa adalah yang terbaik di semua rasi bintang. Selama kamu berlatih keras, kamu akan dapat menikmati kekuatan bintang terkonsentrasi di konstelasi utama Ursa, dan tidak perlu membayar pajak astronomi untuk penggunaan kekuatan bintang. Kebijakan Constellation utama Ursa membuatnya tidak cocok untuk seniman bela diri yang kuat, tetapi, dapat diantisipasi bahwa ketika seniman bela diri tingkat rendah dan menengah tumbuh, mereka akan membuat masa depan konstelasi besar Ursa menjadi lebih menakutkan. Dengan meningkatnya standar keseluruhan, bersama dengan populasi manusia besar lupus race, pasukan konstelasi utama Ursa akan menjadi sangat kuat. Selain grup marsial terhormat yang akan kembali, tidak ada rasi bintang lain yang berani memprovokasi Ursa Major Constellation. Kata-kata Ming Yue adalah untuk memperingatkan pihak lain, setiap provokasi dapat menyebabkan serangan balik besar dari konstelasi utama Ursa. Konstelasi besar Ursa adalah yang tumbuh lebih kuat setelah setiap pertempuran, dan kelompok maniak tidak takut berkelahi. Ming Yue tidak ingin rencananya terganggu karena keserakahan orang lain. Aku hanya bisa memikirkan hal lain. Pria itu menggelengkan kepalanya, dia agak tak berdaya, dia berbalik untuk pergi, tetapi meninggalkan namanya, aku dipanggil Gan Hao. Menangis tanpa air mata, Ming Yue kaget. TN, permainan dengan kata-kata Cina, namanya Gan Hao memiliki karakter Cina yang berbeda dari yang dikatakan Ming Yue, tetapi mereka memiliki pengucapan yang sama, dan apa yang dikatakan Ming Yue adalah berteriak tanpa air mata. Yuji terkikik, yang sangat memesona. Gan Hao yang baru saja melonjak menjadi lamban, tubuhnya bergoyang, seperti layang-layang yang satu sisinya patah. Wajahnya memerah, pembuluh darah di dahinya berkedut. Seperti yang diharapkan, nama ini benar-benar tidak cocok untuk kepercayaan aku yang gratis dan mudah. Dia memikirkan gambar ketika Jing Hao pergi, pandangannya yang tak terduga, dan hatinya mulai menangis, jelas semua orang adalah seorang Hao. Mengapa perbedaan kita begitu besar? Andre membuka jendelanya dan mengamati pasukan patroli yang jauh. Scarlett meregangkan tubuhnya dengan malas, kamu sudah menonton begitu lama, dan telah menatap orang-orang di sepanjang perjalanan, apa yang bisa kamu lihat? Ada pertimbangan dalam pelatihan mereka, disiplin mereka ketat, perilaku telah diukur. Andre berbicara tanpa menoleh. Untuk mendapatkan pujian, itu jarang terjadi. Scarlett tertawa kecil, tapi dia terkejut. Andre adalah seorang mahasiswa dengan kemampuan hebat di lembaga pemimpin militer, dia adalah orang yang sangat cerewet, untuk bisa mendapatkan penilaiannya tidak mudah. Standar mereka benar-benar tinggi. Andre berkata dengan sungguh-sungguh, selain kualitas prajurit, dibandingkan dengan tentara kita, mereka tidak kalah dengan aspek lainnya. Dan dengan mereka berlatih begitu pahit, dan dengan bias dengan kekuatan bintang, dengan hanya beberapa tahun, aku pikir satu-satunya kekurangan mereka akan hilang, dan mereka akan menjadi pasukan terkuat di bawah surga. Petik 2. Maksudmu, mereka cukup berharga untuk diikat dengan tali. Mata Scarlett berbinar, untuk bisa menikahi seorang seniman bela diri yang kuat, untuk seorang wanita yang ambisius seperti dia, itu pasti pilihan terbaik. Betul. Jika Ursa Major Constellation bersekutu dengan kami di Leo Constellation, kami pasti dapat mengalahkan grup bela diri terhormat. Andre mengungkapkan senyum cemerlang, dia tidak meragukan karisma Scarlett, aku ingin memberi selamat kepada kamu, hanya aliansi semacam ini melalui pernikahan yang sesuai dengan kecantikan kamu yang pasti. Itu benar, untuk jamuan hari ini, apa yang lebih tepat untuk kupakai? Scarlett sudah mulai memikirkan perjamuan di malam hari, dia memikirkan kinerja menakjubkan apa yang bisa menarik Tangtian. Semua kelompok diplomatik akan berpartisipasi dalam perjamuan, dan dia perlu membedakan dirinya dari yang lain, dengan penampilan yang menakjubkan. Itu gayanya. Jangan tanya aku. Andre sudah merasakan sakit kepala datang, menunjukkan gerakan tangan yang menyerah. Malam mendekat, tempat itu ramai dengan aktivitas. Sangat berantakan. Seorang pria dengan sengaja merendahkan suaranya untuk berbicara dengan cemoohan, sekelompok anak kampung.
Ini adalah perjamuan paling sederhana dan kasar yang pernah aku ikuti, semua orang ini adalah novis. Petik 2. Rekannya di sampingnya tertawa, rasi bintang perbatasan, apa yang bahkan lebih sunyi dari desa mereka. Lagi pula ini adalah gaya mereka. Petik 2. Scarlett yang berada di dekatnya tersenyum pada Andre, jamuan ini benar-benar sangat sederhana dan kasar. Andre melirik lambang pada dada dua orang itu, dan berkata dengan jijik, orang-orang bangsawan hanya tahu bagaimana menikmatinya. Pisau dan garpu dalam perjamuan hanya akan menyebabkan orang kalah, hanya pisau dan pedang di medan perang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan rasa hormat. Sejarah Leo Constellation tidak lama, dan telah mengalami darah, keringat, dan air mata, untuk membentuk ke tempat mereka berada saat ini. Dan di sisi lain, adalah kelompok diplomatik dari Libra Constellation. Tetua Hua mengagumi semua harta karun para santo yang menjaga, dan mendengar pembicaraan di antara keduanya, dia mendengus, tidak tahu. Jika mereka mengetahui nilai-nilai harta karun para penjaga itu, mereka akan tahu samudera tanpa bintang dari koin bintang mereka saat ini. Sederhana dan kasar, ini jelas merupakan perjamuan paling mewah dalam sejarah. Petik 2. Tetua Xiao menjawab dengan humor yang jarang didapat, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan menganggapnya sebagai berkah, tetapi lebih menyakitkan, karena mereka bahkan tidak dapat membawa satu koin bintang dari tempat ini. Semua tetua tertawa. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi tenang. Tang Tian muncul. Aku benar-benar tidak punya waktu. Tang Tian menjelaskan kepada Han Towel seolah hidupnya tergantung padanya, aku harus pergi. Handuk tangan bertahan dan memotongnya, aku hanya perlu 10 menit, 10 menit. Dengan pertemuan seperti itu, jika Yang Mulia tidak muncul, maka itu salah di setiap level. Dengan pertemuan sebesar itu, dengan begitu banyak diplomat dari begitu banyak rasi bintang, mereka semua adalah tokoh penting dalam rasi bintang mereka, dan hari ini sangat penting untuk pengembangan konstelasi utama Ursa, jika Yang Mulia bahkan tidak muncul, bagaimana mungkin kami jelaskan sendiri. Petik 2. Han Towel memiliki ungkapan, jika Master begitu bertekad, maka subjek ini akan menunjukkan ketulusannya dengan mati, menyebabkan Tang Tian merasa sakit kepala. Han handle bagus dalam segala hal, tetapi begitu ia menjadi keras kepala, maka bahkan 9 ekor lembu pun tidak bisa tarik dia kembali. TN, hanya pengingat, handuk tangan adalah Long Shou Jing dari Draco Constellation. Handuk memegang Tang Tian dengan kuat, dan tidak akan melepaskan tangannya, apapun yang terjadi, sementara pipa terkekeh di sampingnya. Jika itu adalah orang lain, Tang Tian akan lama memukulnya, tetapi Han Towel memiliki tubuh yang lemah, dan biasanya, Tang Tian tidak berani menyentuhnya, kalau-kalau Han Towel tiba-tiba kekurangan dengan tangan atau kaki, yang akan menjadi masalah besar. Tang Tian terpana di sana dengan Han Towel dengan erat meraihnya, dia tidak berani menggunakan kekuatan apapun, dan hanya bisa menyerah padanya, oke, 10 menit, hanya 10 menit dan tidak 1 detik lagi. Kami akan mengatakannya terlebih dahulu, hanya 10 menit. Petik 2. Handuk tangan segera diulang, aku hanya perlu 10 menit dari waktu Yang Mulia. Itu bagus itu bagus. Tang Tian merayakan di dalam hatinya, dia hanya berjarak 15 menit dari pertemuan yang ditunjuk dengan Qian Hui. Jika sudah waktunya, Tang Tian bahkan tidak akan peduli tentang apa yang kelompok diplomatik Constellation, dibandingkan dengan Qian Hui, itu bukan apa-apa. Di bawah tarikan hand handles, Tang Tian membawa senyum beku dan muncul di depan semua orang. Aha, halo semuanya. Bagaimana kabarmu, bagaimana kabarmu? Ya, senang bertemu dengan kamu, senang bertemu dengan kamu. Tang Tian berurusan dengan semua orang seperti mesin, jumlah orang yang melonjak muncul di hadapannya, wajah-wajah yang jauh tiba-tiba mendekat, menyebabkan dia terpesona, suara-suara yang tidak pernah berakhir menyebabkan kepala Tang Tian merasa sakit dan lelah. Hanya sedikit, pikiran Tang Tian sudah berdengung, dia merasa pingsan, kesadarannya hilang, seolah-olah dia berada di medan perang dan musuh ada di mana-mana, bergelombang dan mengelilinginya dengan erat. Aku merasa ingin menyapu bersih seluruh tempat ini. Untungnya, Tang Tian tidak kehilangan dirinya, karena dia tahu itu perjamuan. Ruam adalah iblis, Ruam adalah iblis. Tetapi iblis begitu kuat, apa yang harus aku lakukan? Tang Tian terus menjejalkan senyum di wajahnya, tetapi jantungnya menghitung mundur waktu dengan baik, teknik hitung mundur pembunuhanku adalah. Tidak, tunggu, waktu hitung mundur 10 menit. Dibandingkan dengan dia, kren yang berada di samping memiliki senyum lembut dan anggun yang memiliki keanggunan dibersihkan dengan angin musim semi. Sikapnya yang elegan anggun, dan benar-benar menarik banyak perhatian. Ling Su mengenakan jubah putih Silver Frost Mount-nya yang ditutupi dengan benang emas, berdiri di sana selurus tombak dengan wajahnya yang dingin, penampilan guru dalam pelatihan yang anggun dan kejam, hanya menjaga Wei Weian yang berada di sisinya di pikirannya. Sedih Tang Tian, sedang ditarik ke masing-masing kelompok, handuk tangan yang mencengkeram lengannya dengan erat takut dia akan menyelinap pergi. Hei, Tang Tian. Rambut pirang Andre yang mencolok menangkap mata Tang Tian, akhirnya bertemu seseorang yang ia kenal, Tang Tian menghela nafas lega, Andre, kamu datang. Ekspresimu sepertinya tidak menikmati ini. Andre berkata dengan lugas, dari semua orang yang memanggilnya, Yang Mulia, dia adalah orang pertama yang memanggil Tang Tian dengan nama.
Keduanya telah bertemu sebelumnya, dan ini akan membuat mereka merasa lebih dekat. Sebenarnya aku lebih mau keluar dan bertarung. Tang Tian mengungkapkan senyum yang lebih pahit. Hitung mundur, 8 menit. Itu benar, medan perang adalah rumah bagi para pria. Andre memiliki pandangan pengertian, lalu mendorong Scarlett yang ada di belakangnya ke depan. Ini adalah adik perempuanku Scarlett. Ketika Scarlett muncul, itu segera menarik mata yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di sekitar Tang Tian tiba-tiba menjadi tenang. Scarlett sangat cantik, setelah melalui make-up yang teliti, rambutnya yang pirang keriting dan gaun malam satin biru menggambarkan gambar matahari yang menyemprotkan cahaya keemasan di seluruh permukaan air yang jernih dan kristal. Bahunya yang terbuka memperlihatkan tulang selangka yang halus dengan payudaranya yang lembut, yang seksi dan menggoda. Pinggangnya yang kencang menarik keluar lekuk dan lekuk tubuhnya yang jahat, menyebabkan orang tidak mampu melepaskan mata mereka darinya. Halo, anak muda yang seperti dewa. Suara hangat dan seksual menghembuskan napas, menggoda pikiran orang. Aura cahaya emas dan kilau gaun malam di bawah sinar bulan, sangat reflektif, menyebabkan Tang Tian tidak dapat melihat dengan jelas, menambahkan keheningan yang tiba-tiba, suara Scarlett menyebabkan hati Tang Tian yang terus-menerus meneriakkan, "Rashness is the devil," melompat kaget. Aura yang luar biasa. Apakah iblis besar keluar? Mata Tang Tian menyala dengan aura ringan, hampir menyisipkan teknik ke wajah dalam penglihatannya yang berkilau. Ketika Tang Tian akhirnya melihat bahwa itu adalah wajah seorang wanita, dia tiba-tiba bereaksi saat dia dengan berbahaya menekan iblis di dalam hatinya. Medan perang yang menakutkan. Punggung Tang Tian meneteskan keringat dingin, pemandangan di depannya adalah medan perang yang paling menakutkan. Ada begitu banyak musuh aneh di sana, dan dia masih harus berjuang melawan kesulitan di dalam hatinya. Aku hampir dikalahkan oleh iblis. Sangat berbahaya. Tang Tian memiliki ketakutan yang melekat di dalam dirinya, dia memaksakan senyum saat dia menyapa Scarlett. "Halo, Scarlett." Sisa hitungan mundur tersisa, 7,5 menit. Mengapa waktu merangkak dengan sangat lambat? Tang Tian tidak merasa, waktu merangkak, untuk waktu yang lama, di tempat yang berantakan, itu benar-benar menyiksa. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berpartisipasi dalam perjamuan lagi. Dia lebih suka berlatih, atau bertarung, daripada kembali ke tempat yang menakutkan. Apakah tubuh dewa muda tidak enak badan? Scarlett bertanya dengan prihatin, wajahmu tampaknya agak putih. Suaranya sangat hangat dan memikat, dan bersamaan dengan kekhawatiran itu, semua pria di sekitarnya mengungkapkan ekspresi mabuk. Itu karena aku hampir membunuhmu. Tang Tian hampir berkata, "Baiklah, Scarlett tidak bersalah, tapi, ini bukan cara untuk pergi." Wajahnya mengungkapkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. "Haha, aku sedikit tidak enak badan, kalian terus bersenang-senang, aku akan menyapa semua orang sekali." Petik 2. Hanya 7 menit lagi. Sebelum mereka berdua bisa menjawab, Tang Tian diam-diam membawa handuk yang mencengkeramnya erat dengan satu tangan, dan menggunakan tangan yang lain untuk mendorong orang-orang di depannya di kerumunan, dengan cepat meremas, dan kemudian dia bertanya handuk tangan dengan suara lembut, "Masih ada 7 menit, cepat beritahu aku, siapa lagi yang harus aku sapa?" Melihat pandangan Tang Tian, ekspresi Scarlett menjadi dingin, dia menolak semua pria yang mencoba untuk bermain-main dengannya, dan mengikuti Andre ke sudut. Matanya tidak pernah meninggalkan Tang Tian. "Apa, kamu dikalahkan benar?" Andre mengangkat cangkirnya dan melihat sosok Tang Tian yang kelelahan, dan terkekeh, "Sudah begitu lama sejak aku melihat ekspresi kekalahanmu." Scarlett menggigit bibirnya erat-erat, dia tidak bisa percaya pada apa yang telah terjadi. Sejak awal, Tang Tian bahkan nyaris tidak menatapnya, dan dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Dia telah menghabiskan banyak upaya dan berpikir untuk merias wajahnya dan bagaimana menyambutnya. Setelah berpikir begitu lama, dia tidak berharap Tang Tian tidak tergerak, dia bisa melihat senyum yang diberikan Tang Tian padanya benar-benar dipaksakan dan dilakukan dengan susah payah. Sudah berapa lama sejak dia dihadapkan dengan salam dingin? Tidak pernah sebelumnya. Dari muda, selama dia tersenyum, banyak orang akan bersedia melakukan segalanya untuknya. Penampilan dan kecantikannya, membuatnya menjadi orang paling spesial di dunia, dan dia percaya dia bisa menaklukkan dunia. Tapi, dia gagal. Dia sebenarnya gagal. Ini mengejutkannya. Ketika dia memegang cangkir dengan erat, tanpa sadar menggunakan terlalu banyak kekuatan, menyebabkan jari-jarinya menjadi putih. Adegan yang terjadi terlihat oleh banyak orang. Ming Yue mengerutkan alisnya, sebenarnya, Scarlett benar-benar mempesona dan cantik, sampai-sampai dia tertegun, tapi Tang Tian bahkan tidak memandangnya. Dia memandang Yuji yang ada di sampingnya, meskipun Yuji benar-benar berbeda dari Scarlett, tetapi Ming Yue merasa bahwa pikiran para petinggi tidak memiliki banyak kemungkinan untuk berhasil. Tang Tian sudah sangat terpesona, dan tidak bisa mengenali siapapun, dan satu-satunya hal yang dia tidak mengacaukan adalah timer yang ada di pikirannya. Tinggal 2 menit lagi. Tiba-tiba, sebuah suara masuk ke telinganya. "Aku ingin tahu apakah Yang Mulia tahu Senior Guiwu." Seorang pria kepala merah melihat bahwa tatapan Tang Tian mendarat padanya, dan setengah bangkit untuk berbicara, "Aku Onyx Soul, Gan Hao." Senior Guiwu. Tang Tian yang mati rasa tiba-tiba menjadi lebih sadar.
Gan Hao tidak merendahkan suaranya dengan sengaja, dan orang-orang di sekitarnya mendengarnya, segera menjadi terpana. Gui Wu dipuji sebagai 3 orang kudus Onyx Soul, bagi Gan Hao yang tiba-tiba menanyakan hal itu, rasanya seperti melemparkan bom di antara kerumunan. Identitas Gui Wu sangat dipuja, untuk dapat menduduki peringkat 3 teratas dalam sejarah Onyx Soul, keberadaan yang kuat seperti itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan saat ini. Ini menyebabkan orang memiliki berbagai dugaan, apakah Tang Tian dan senior Gui Wu memiliki hubungan. Tetua kelompok diplomatik Libra Constellation semuanya memiliki cahaya di mata mereka. Mereka selalu menebak, mengapa konstelasi besar Ursa memiliki begitu banyak harta, dan dengan pertanyaan Gan Hao, itu segera membuat mereka melihat kemungkinan. Tempat itu segera tenang. Banyak orang diam-diam bersemangat, sejak awal, identitas dan latar belakang Tang Tian selalu dirahasiakan, dan tidak ada yang tahu tentang dia. Tapi Tang Tian benar-benar bangkit dengan tiba-tiba, dengan kecepatan yang mencengangkan yang mengejutkan dunia. Banyak orang diam-diam menebak bahwa Tang Tian pasti berasal dari latar belakang yang besar, jika tidak, bagaimana ia bisa menjadi seperti tuan senior Gui Wu. Tang Tian tanpa sadar memintanya kembali. Meskipun dia telah berjuang keluar dari kebingungan, tetapi fokusnya masih pada hitungan mundur, hanya 1 menit 45 detik yang tersisa. Betul. Gan Hao berkata dengan tenang tanpa rasa takut, matanya menyala, pedang terkenal mabuk darah Sein ada di koleksi senior Gui Wu. Onyx Soul telah diverifikasi dengan catatan eksplisit, aku berharap Yang Mulia akan menjelaskan, mengapa mabuk darah Sein di tangan Jing Hao. Petik 2. Menjelaskan. Tang Tian memandang Gan Hao dengan cara yang aneh, mengapa aku perlu menjelaskan? Gan Hao menyipitkan matanya, Yang Mulia, senior Gui Wu adalah orang suci yang saleh di Onyx Soul. Koleksi senior Gui Wu, adalah sesuatu Onyx Soul aku pasti tidak bisa duduk diam melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Petik 2. 1 menit 20 detik tersisa. Sebelum Tang Tian berbicara, Long Shou Jing yang selalu memegang Tang Tian segera berdiri tanpa ragu dan berkata dengan dingin, pertama, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mewakili Onyx Soul? Kedua, apakah Onyx Soul mencoba mengancam konstelasi utama Ursa aku? Petik 2. Gan Hao melambaikan tangannya dan tertawa, mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu, Tuan Shou Jing? Aku hanya ingin mengklarifikasi, jika aku telah menyinggung kamu, aku harap kamu memaafkan aku. 1 menit lagi. Tang Tian yang sudah lalai sudah siap untuk pergi. Mata Gan Hao menjadi celah, melihat bahwa Tang Tian berbalik untuk pergi, dia berteriak, Yang Mulia, tunggu. Aku. Niat membunuh di hati Tang Tian akhirnya tidak bisa ditekan.